Manusia merupakan satu-satunya makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki akal dan pikiran. Banyak banget definisi manusia dari berbagai sudut pandang, baik dari segi biologis, rohani, budayaan, maupun dari segi agama. Dan terdapat berbagai macam penggolongan manusia, namun yang sering kita jumpai itu penggolongan berdasarkan jenis kelamin dan berdasarkan usia. Jenis kelamin ya kayak yang kita tahu ada laki-laki, ada perempuan, ada 2 jenis kelamin yang sejauh ini diakuin sama dunia dan digolongin sama manusia itu sendiri. Kita ini ngomongin manusia ya? Iya, kita ngomongin manusia ya. Nah, ngomongin tentang manusia nih, berarti kita ngomongin diri kita sendiri ya? Ya udah, kita discuss aja. Oke, berarti kita ngobrolin manusia nih hari ini nih. Lu ngomong manusia tuh? Iyalah. Dan kali ini gue juga gak sendiri. Sekarang kita ini bertiga, yang mungkin gak perlu gue sebutin namanya satu-satu, tapi gue bisa jamin ketiga-tiganya ini adalah manusia juga. Kagak ada apa ngeong. Sebenarnya banyak banget ya misteri-misteri dan tanda tanya besar tentang manusia itu sendiri. Mulai dari asal mulanya, perkembangannya kayak gimana, sampai pada proses setelah melewati kehidupan nantinya bakal kayak apa sih. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai proses perjalanan kehidupannya yang sejauh ini udah kita laluin sebagai manusia, mulai dari kita dalam kandungan sampai kita mulai keluar dari kandungan, sampai bisa belajar jalan, belajar ngomong segala macem. Tapi sebelum kita masuk ke sono, ke arah pembahasan tentang manusianya itu sendiri, mungkin kita bisa nge-review sedikit nih. Tapi kita tuh bukan ngomongin zaman kuno kan, tentang masih purba gitu enggak? Enggak. Oh, gitu. Mungkin sedikit ada. Kalau yang dulu pernah belajar IPS di zaman SD, Skip aja lah gitulah. skip aja. Bukan keahlian kita ini. Berarti harus dibawahi nih, garis bawahi sebelum kita ngobrol nih. Statement yang keluar, ucapan-ucapan yang keluar yang pasti datangnya bukan dari ahli. Itu yang pertama. Jadi ini ya obrolan antar sesama manusia aja. Ingat. Ya buat ngisi waktu lagi gak jelas. Pandemi COVID ya, nah kita nggak tahu ngapain, ya kita ngobrol-ngobrol aja deh. Yang bisa kita tetap jaga di rumah. Ngisi waktu kekosongan stay at home ya. Nah kita nih sebagai manusia tuh interaksi sosial itu kan penting dan sekarang kita disuruh jaga jarak gitu kan, akhirnya kita kehilangan macam rohnya sebagai seorang manusia yang biasa komunikasi, yang biasa ketemu, say hello dan ngobrol, hangout dan bla 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 yang biasa dilakuin. Nah sekarang kita disuruh berdiam diri nih. Kira-kira temen-temen ya, kalau gue sekarang nih ngerasa bukan sebagai manusia, gue ngerasa nggak jelas. Tiap hari nonton YouTube, dengerin musik, dengerin film, dan nggak jelas. Gue butuh teman ngobrol. Ya mungkin ini sebagai curahan hati aja. Ya, gue pengen tetap jadi manusia. Iya sih. Mau ngapain juga kalau menjadi manusia? Jadi apa bedanya kita sama batu? Suruh diam. Enggak lah, kita tetap kita manusia. Nah, ngobrolin tentang masalah tadi apa, pandemi kayak COVID ya, atau virus corona yang sekarang ini lebih familiar dengan sebutannya itu. Sebenarnya sekarang ini kayaknya di hampir semua media sosial ya, nggak cuma media sosial, televisi, radio kalau masih mungkin ada yang banyak yang dengerin, semua isinya ya tentang, Mungkin bukan radio, apa tuh? sekarang itu orang bahasnya dengerin podcast. Oh iya, podcast ya. Jadi kita Bagi podcast yang bukan namanya podcast. Ya, pokoknya semua media-media itulah, media elektronik, media cetak, semua isinya pasti topik utamanya bahasnya tentang virus corona ini. Dan di media itu sampai sekarang nih yang berarti udah kurang lebih sekitar 3-4 bulan berarti ya dari pertama kali virus corona itu dikonfirmasi.
yang ditemuin pertama kali di Cina, Wuhan itu. Ya kurang lebih segitulah. Kalau Indonesia kan baru kemarin kayaknya. Iya, Indonesia sendiri baru sekitar 1 bulan yang lalu lah ya. Dan katanya nih udah sekitar lebih dari 1 juta orang di seluruh dunia yang udah terjangkit ya. Dan 53.000 diantaranya udah meninggal. Ya manusia tuh meninggal. Dia nggak pakai goyang ubur-ubur coy. 53.000 orang. Soalnya dia di Cina itu mungkin nggak ada nasi kucing, nggak kebal. Kira-kira gitu ya. Jadi masuk ke Indonesia agak telat tuh karena ya mungkin pada makan nasi kucing, makan yang TikTok gitu, yang ubur-ubur gitu. Gitu lah. Ya, Tapi di Indonesia sendiri udah sekitar 2.000-an lebih yang terjangkit dan 200-an orang lebih juga yang meninggal. Berarti nggak mempan kayak nasi kucing gitu ya. Ya, mungkin harus ada rekomendasi nasi kucingnya yang mana ini. Bapak nih kurang jelas. Dan sampai sekarang kita pun nggak tahu nih, masih 50-50. Penyebarannya kayak gimana, pencegahan yang ampuh kayak gimana, penanggulangan yang dijalani sekarang kayak gimana. Dan yang paling berasa ya soal dampaknya doang hari ini nih. Baik dari segi ekonomi, faktor sosial kayak tadi, kita makhluk yang diciptain sebagai hakikatnya makhluk sosial, cuma ternyata hari ini harus ada pembatasan dari sosialisasi itu sendiri. Yang dampaknya ternyata besar dari sebuah makhluk hidup yang kecil banget, bahkan yang nggak kasat mata gitu bisa dibilang. Ya itu namanya virus, kalau kelihatan kebo. Itu nah, mungkin katanya sih pakai imunitas tuh bisa sembuh. Cuma masih simpang siur. Gue sih nggak tahu seberapa jauh virus ini penyebarannya dan segala macam. Tapi itu harus benar-benar ya, pokoknya tuh virus ini tuh intinya menghilangkan jati diri kita sebagai manusia. Kita tuh nggak bisa ngobrol kayak sekarang nih, kita cuma ngobrol bertiga yang biasanya tuh rame, dan bertiga lagi mau nggak mau saling safety, satu kayak sabuk pengaman istilahnya. Kalau lu sampai nongkrong ke tempat lain, kita nggak mau nongkrong lagi. Jadi kita bertiga terus nih dari awal, pulang rumah balik lagi bertiga, pulang rumah balik lagi bertiga. Ada yang balik lama lagi ke sini, ya ngapain di rumah aja, saya balik lagi ke sini, ke tempat lagi, sini lagi, ketemu bertiga lagi. Ya gitu deh, saling jaga. Mau nggak mau berarti kita harus jalanin situasi kayak begini ya. Ya gitu. Dan nggak tahu juga sampai kapan nih kelar nih. Lo bayangin kan, lo ke pasar gitu kan, tiba-tiba lo beli, cuma ngomong, lo nggak bisa bercanda tuh sama tukang sayur. Gue beli itu bawang merah 5.000, cabai 3.000, lo gitu doang tuh. Terus kemudian kayak yang di film-film itu, lo pakai lah apalah gitu, yang lucu-lucuan itu. Bukan dilempar kan, atau sayurnya juga nanti dilempar juga kali. Itu diplastikin mungkin tuh. Plastik. Ya, corona ini menjiwai. Kalau ya mungkin itu nilai negatif untuk sesuatu hal yang negatif. Tapi sisi positifnya justru jauh lebih banyak nih. Buat mereka khususnya yang ada kata keluarga, mereka bisa kumpul bareng nih. Yang kehilangan banyak hal tentang hal kayak gini nih, virus ini tuh anak muda. Iya benar. Yang bisa nongkrong, bisa keluar, itu anak-anak kampus gitu kan, mahasiswa yang biasa berorganisasi, rapat dan segala macam tuh nggak bisa. Itu mereka yang suka demo gitu kan, tiba-tiba gitu ada yang ngeklaim katanya nggak boleh pakai itu berlebihan. Hotel itu berlebihan juga mahasiswanya. Gue baru lihat, gue nggak tahu dan tuh. Ada itu. Ya pokoknya sih, pokoknya yang paling jenuh banget anak muda.
Kalau untuk keluarga itu yang pada berkeluarga mereka have fun aja. Paling mungkin ya dalam sisi yang lain mungkin masalah ekonomi aja ya. Tapi sih gue lihat teman-teman relawan atau lembaga lain sih udah mulai perhatian ke situ. Tapi untuk kembali lagi ke konsep manusia sih yang paling banyak kehilangan anak muda. Nah itu sebenarnya kenapa alasannya. Menurut gua hari ini kita ngebahasnya bukan lagi soal virus coronanya, melainkan kita bahas tentang objek yang disamperin yang virus coronanya, yaitu manusia yang jadi sasaran mereka nih. Karena ada satu orang jadi Ternyata dulu Apa? dia ke kelelawar Itu ke bed. maksud gua. Cuma dia nggak mau kelawarnya tuh. Gitu. Larilah ke manusia. Coba dia mau. Itu maksud jadi pertanyaan gue. Dari sekian banyak makhluk hidup nih, ada ya manusia, ada hewan, ada tumbuhan, bakteri dan virus-virus lain. Kenapa nih virus ngejangkitnya ke manusia dan berefek parah ke manusia? Dan yang lebih jadi pertanyaan lagi, kenapa dari sekian banyak makhluk hidup yang ada, ketika kena wabah, ketika kena penyakit apa permasalahan kayak gini, ya cuma manusia doang yang bingung, manusia doang yang panik. Sementara kalau kayak tadi bilang, ya ini juga bisa ngejangkit kelelawar, bahkan katanya awal mulanya dari kelelawar kan. Tapi kalau kita lihat di kelelawar biasa-biasa aja, jalanin hidup ya biasa-biasa aja ya. Ada yang mati ya udah. Ya kelelawar matinya di penggorengan coy. Jadi orang itu lah makan kelelawar itu yang ada virusnya kali gitu versi peneliti, gua nggak tahu lah itu. Ya. Tapi yang jelas kalau ngomong virus itu ya dia makhluk hidup. Iya. Nah dia butuh interaksi sosial juga. Nah kebetulan yang sesuai itu manusia yang diajak interaksi. Nah gitu lawannya dia antibody lo. Yang cocok kira-kira berarti ke manusia gitu mereka. Yang cocok tuh manusia dia bisa stay di situ. Nah berarti kan kalau menurut logika gue berarti ada satu keunikan, satu sisi keunikan dari manusia itu sendiri yang bikin bukan kenapa virusnya mau ke manusia sih gue mikirnya, tapi kenapa kok manusia pada bingung, kok manusia jadi panik sedangkan binatang-binatang lain enggak. Padahal kalau kita Yang bikin panik siapa? banyak aja ada orang-orang yang merasa panik. Enggak, tapi gue mau kasih tahu tuh intinya virus tuh ada, itu doang. Iya benar. Kalau virusnya ada ya, iya ada sih emang. Cuman balik lagi ke yang tadi, kenapa cuma manusia yang heboh, manusia yang panik sampai bisa netapin bahwasannya hari ini nih ada sebuah pandemi wabah global yang mendunia. Padahal kalau berdasarkan sejarah, terutama di kalau teman-teman belajar IPS dulu zaman SD-nya, katanya tuh manusia kan merupakan hasil evolusi dari kera atau ya hal-hal yang bisa dibilang punya kemiripan 99% lah, terutama sama orang hutan. Tapi orang hutan pada nggak panik gitu loh. Enggak, gua gini, Cok. Kalau gua sih kurang setuju, tapi ya bebas lah teman-teman itu soal kerak dan apa gitu. Jadi kalau gennya iya 98% mungkin gua pernah baca gitu ya. Sama seperti manusia gitu. Jadi makanya para peneliti pada saat itu untuk meneliti sebuah obat-obatan itu dari si orang utan itu salah satunya. Tapi kalau kelahirannya dari dia, gue kurang yakin. Jadi yakin lagi emang enggak nih kayaknya. Kalau gue kurang setuju ya. Cuma ya itu mungkin versi ilmiah. Iya. Bebas-bebas aja sih. Seperti kita aja bebas ngobrol. Kalau berdasarkan sains dan hal-hal yang berbau sejarah kan katanya kayak gitu tuh. Dan teori-teorinya juga sampai sekarang sih masih banyak jadi pro kontra juga hal yang kayak gitu. Cuman itu ini yang masih sampai sekarang jadi misteri dan tanda tanya besar yang nggak bisa diungkapin lewat teknologi yang ada sekarang. Nah di samping tentang manusianya, yang kemudian jadi pertanyaan lagi sebenarnya tentang tempat tinggal kita ini, yang katanya bumi, yang sekarang juga banyak tuh save earth, save our earth, selamatkan bumi kami, heal the world, sembuhkan dunia, sembuhkan bumi.
yang jadi pertanyaan menarik itu juga sebenarnya. Jadi tuh kalau ngomongin bumi, sebetulnya kita ini virusnya, coy. Jadi corona itu ada virusnya. Jadi kalau ngucapin tadi ya soal global warming dan segala macam tuh bumi mungkin nggak tahan, jadi dia ngeluarin antibodinya dia sebagai antibodinya dia tuh coronavirus gitu, mungkin COVID-19 itu. Nah virusnya siapa ya? Itu yang bikin global warming. Dia udah nggak tahan ya. Daripada gue mati ya udahlah, gue ngeluarin antibodi gue ulang lagi nih gue gitu kan, gue kalibrasi ulang. Jadi fresh ya berarti. Berarti awalnya karena kecerobohan manusia juga tuh ya. Ya, mungkin bukan kecerobohan sih, berlebihan. Ada jamnya gitu. So, ya bumi ini udah melewati fase yang panjang menurut penciptaannya berjuta-juta tahun. Ya, dia udah mengalami banyak fase. Berarti kan dia mengalami banyak perubahan. Baik mungkin pernah dengar kita dinosaurus lah, apa itu dan segala macam gitu. Iya. Ya, jadi semua itu ada masanya. Ya sama mungkin dengan sekarang. Ya, mungkin itu sebagai antibodi bumi juga gitu. Buat bumi istirahat nih sekarang. Ya, bukan istirahat lagi, memang dia butuh yang istirahat panjang. Rebahan harus Rebahan. Ganti ya. Jadi sebenarnya yang slow-slow tuh gue mau slow-slow gitu. Bumi tuh ngomong kayak gitu intinya gitu. Lo santai dulu, gue mau santai dulu gitu. Bentar lagi produktivitas lo tinggi, gue udah siap. Gitu. Nah itu bumi cuma minta waktu, ya gue juga nggak tahu sampai kapan kan gitu. Tapi ya kalau mau dilihat kalkulasi itu ya nggak jauh inilah. Ya kira-kira kita masih dikasih kelonggaran buat masih kita bisa ngobrol, makan. Bumi masih ngasih oksigen yang bagus ke kita juga. Sampai menurut gue ya, dengan kondisi karantina, nyepi kayak gini atau lockdown gitu, terserah lah itu namanya apa gitu kan. Yang intinya menjaga diri dalam ruang yang terbatas dan banyak orang. Ini juga satu potensi bahwa bumi ngeluarin sesuatu hal di luar imunitasnya dia, yaitu ada sisi positifnya, dia ngeluarin oksigen yang terbaik gitu. Yaitu untuk diri kita juga. Iya benar. Yang kemarin pada demo tuh sama lembaga itulah ya, yang soal Jakarta udah polusi berapa persen tuh pada demo mau nurunin doi dan segala macam. Nah, sekarang lo nggak usah demo gitu, lo udah digabulin gitu. Jadi ya udah gitu aja sih, lo bersyukur gitu. Dan sekarang gua berharap semoga orang yang kemarin demo sekarang bersyukur, bukan mereka tuh berkomentar sesuatu hal yang memojokkan satu pihak gitu, entah siapapun itu. Jadi sebagai koreksi juga gitu, bahwa segala macam yang lo lakukan kemarin, pertempuran di jalan itu sekarang sudah terwujud kok. Jadi jawab alam bukan jadi operasi lagi sekarang. Iya. Sudah terdengar suara lo dari bertahun-tahun tuh. Sekali pukul. Karena namanya corona. Padahal enggak sih, itu imunitas bumi menurut gue. Biar kita tuh enggak panik gitu. Kita ngomongin itu imunitas bumi aja. Kalau kita ngomongin imunitas, dia juga punya imunitas gitu. 4,5 miliar tahun loh menurut sejarah bumi itu ada, dan baru kali ini nih kita ngerasain dia lagi istirahat. Gak cuma manusia yang butuh istirahat ternyata, bumi juga butuh istirahat. Gak cuma manusia ternyata yang butuh istirahat. Ya akhirnya orang-orang yang mungkin katakan gugur, meninggal segala macam, ya semoga dia tetap diterima sama Yang Maha Kuasa. Nah, itu bagian dari seleksi alam yang sering orang sebut, yang kuat yang bertahan. Ya begitu. Ya lo bandel, lo konyol, lo goblok gitu kan. Ya udah lo pasti lepas, lo nggak perlu minta. Sekarang nih kalau lo bosan dengan itu, sekarang waktunya men lo bunuh diri. Saya terhormat. Lo tinggal jalan-jalan aja ke Wisma Atlet. Kali lo bosan ya, lo kalau bosan lo kesana gitu. Tapi sesuatu hal yang paling penting adalah ya kita anggap ini imunitas bumi. Ini sesuatu hal yang baik kok. Tinggal bagaimana cara kita memandang aja. Balik lagi nih soal manusianya, tadi kita bahas sedikit tentang uniknya tempat tinggal, kita balik lagi manusianya nih. Bicara tentang fase tadi, fase-fase yang udah dilalui, emang ada beberapa fase nih. Dan menurut gua, kalau kita sepakat dan di skip, jangan di skip dulu dikit aja.
tentang fase-fase masa sejarah zaman dulu. Mulai dari kenapa zaman prasejarah itu ada yang katanya belum kenal bahasa, belum kenal tulisan. Oh kalau itu boleh, tapi jangan cerita dari monyet ya. Enggak. Tadi kita lagi ngobrol di warung kopi loh. Pakai banyak suara gorengan gini ya, tolong dimaklumin aja nih. Ya namanya kita lagi stay at home coy, semua masak sendiri, kita ngobrol di dapur. Beginilah nih Kondisinya suara gorengan di mana-mana. Nah, balik lagi tadi masalah zaman. Maklum coy, sebelumnya kita rakyat kecil kan. Gitu kan. Real zaman tadi kan. Ada beberapa fase yang udah dilalui nih setelah sejauh sejarah manusia atau nama ilmiahnya Homo sapiens ini nih. Jadi berdasarkan sejarah itu ada yang namanya zaman prasejarah, zaman batu, zaman logam, perunggu besi segala macam. Yang pasti di dalamnya punya ciri khas masing-masing lah. Contoh di zaman prasejarah yang tadi belum kenal bahasa, belum kenal tulisan, zaman batu yang semua peralatannya perkakasnya dibuat dari batu, zaman logam yang ketika manusia udah bisa dan udah mulai mengenal logam dan cara ngeleburnya, sampai teknik mencetaknya kita udah kenal. Zaman besi, begitu juga penggunaan biji besi itu mulai dominan. Nah, yang kemudian terakhir yang pernah gue baca nih artikel, sebenarnya ada satu pertanyaan tentang zaman es. Zaman es itu terletaknya di mana? Antartika enggak? Oh itu benua ya? Itu maksud gue jadi pertanyaan, jadi menurut gue unik. Karena berdasar artikel yang pernah gue baca, ternyata zaman es itu di zaman kita sekarang nih. Kalau dulu mungkin zaman es itu hampir seluruh lapisan bumi itu dilapisin sama es. Nah ternyata ada fase-fasenya juga. Kalau zaman es menurut yang gue baca, emang ada fase dimana ketika bumi terasa dingin banget nih, kayak mungkin zaman dulu tuh ya kayak di Antartika mungkin sekarang ya, isinya es semua. Ada juga fase ketika suhu bumi ini terasa lebih hangat dari biasanya, sehingga misalnya ada kehidupan, muncullah tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan mulai pada keluar. Dan itu katanya ya fase itu berada di zaman kita sekarang yang dinamai kalau nggak salah glasial atau interglasial. Interglasial ya, sehingga itu interglasial. Nama itu dimana suhu bumi menjadi lebih hangat dan kita ngerasain pada zaman itu nih sekarang. Itu masih jadi pertanyaan tentang zaman es menurut gua. Kalau gue sih itu gue di zaman kulkas coy. Itu belum es. Iya kali ya. Zaman es yang bisa digonta-ganti ini suhunya. Pakai kulkas. Ya itu kan salah satu emisi juga, karbon. Iya, benar. Salah satu penyumbang terbesar yang ada di peradaban manusia. Dan bicara tentang peradaban, sebenarnya aku masih belum sok gitu tentang sejarah ini manusia nih, mulai dari kenapa dan mulai kapan bahasa tulisan itu mulai digunain. Apalagi kalau sekarang kan semua bahasa udah mulai banyak banget, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Latin, bahasa Yunani, bahasa G kalau kata gaul gitu dulu ya, bahasa G. Bolong. Kalau bahasa isyarat sekarang. Bahasa isyarat itu yang sebenarnya sekarang lagi. Sebenarnya harus jadi bahasa internasional tuh bahasa isyarat. Iya. Karena siapa aja pasti ngerti. Bahkan orang-orang teman-teman kita yang punya kekurangan atau biasanya disebut disabilitas juga bisa paham kalau pakai bahasa isyarat kan. Cuman di luar itu ada beberapa komunikan ketika zaman-zaman baik itu prasejarah, zaman batu dan segala macamnya, kita kenal dengan yang namanya kebutuhan kita, yang kebutuhan primer terutama kan sandang, pangan, papan.
Jadi dimensi dulu, zaman dulu tuh perbandingannya sama zaman sekarang kayak gimana. Kalau mungkin dulu dikenal pencarian makanannya dengan cara berburu hewan, ngumpulin umbi-umbian, sampai kita kenal yang namanya bercocok tanam. Sampai sekarang kita berada di zaman kalau dulu pencarian makanan, sekarang menurut gua udah kelebihan makanan, bukan kita nyari lagi. Di mana-mana makanan ada, instan, semua hal gampang didapat asalkan punya duit. Ya instan juga kalau masuk rumah sakit. Iya. Gitu. Kenapa bisa kita dari sampai dulu tuh susah, kita harus kerja keras segala macam buat dapetin makanan, sampai sekarang ini kita udah bisa ngambur-ngamburin makanan. Udah nggak perlu lagi nih bertaruh nyawa buat berburu gajah, berburu jerapah buat jadi makanan. Sekarang udah di dalam kaleng tua kali ya. Enggak, mana ada gajah atau kalian berjerapah apa? Belum kayaknya. Kornet doang, tau kornetnya isinya apa? Adanya di sarung gajah. Gajahnya jadi sarung, juga sih gajah jadi sarung. Dan yang kedua tentang ini, tempat tinggal. Menurut gua konsep tempat tinggal kita dari dulu tuh sampai sekarang nggak berubah. Iya nggak? Dari mananya nggak berubah? Konsepnya. Dulu ya di rumah, hewan di kandang. Kayak gitu. Enggak. Sekarang sama-sama di kandang ini kita. Di kandang. Hewan di kandang, kita di kandang ini juga kan nggak boleh keluar. Enggak, ini apa? Hewan yang nggak ada keluar aja sih. Ini yang makan sendiri gitu loh. Kita yang di rumah gitu. Iya, orang dia kebal buat soal virus. Kita diburu sama mereka nanti gitu. Itu balik ke tentang tempat tinggal tadi. Menurut gua konsepnya sama, karena dari dulu sampai sekarang kita hidupnya sebagian besar ya masih tetap nomaden atau berpindah-pindah dan juga berkelompok. Ya karena sifat dasar manusia sih menurut gue itu, baik berpindah-pindah itu ya ada tujuan masing-masing. Baik secara tujuan, kalau sekarang mungkin pendidikan, tapi kalau dulu mungkin dalam mencari makan gitu kan. Kalau secara kelompok ya kagak interaksi sosial. Berarti yang bedanya cuma alasannya aja sekarang ya. Kenapa kita pindah? Mungkin kayak tadi tentang masalah pendidikan, bisnis dan mata pencarian segala macam. Dan kelompok pun mungkin mulai cakupannya mulai luas. Kalau dulu antar kelompok A, kelompok B, mungkin sekarang udah bisa berbangsa-bangsa, bersuku-suku, atau bahkan dikelompokin secara per benua. Asia, Afrika, Australia, Amerika, dan segala macamnya. Tapi sebetulnya bumi itu nggak ngomong kelompok. Bumi itu yang ngomongnya ya masyarakat aja, penduduk bumi. Mau itu dalam kitab maupun apa, itu ngomongin soal penduduk bumi. Manusia aja membuat yang namanya kelompok, menjadi pemimpin-pemimpin kecil daerah. Istilahnya gitu kan, gitu. Ya, itu sifat dasar manusia. Udah pemimpin kecil. Dan sekarang semuanya dikalahkan oleh sang otoriter, sebuah imunitas bumi, corona. Gitu. Jadi ya, paham itu lah pemimpin itu yang hebat itu. Atau dari semua pemimpin yang selama ini kita cap sebagai otoritarian, berarti masih ada yang bisa ngalahin mereka. Semuanya tunduk, hampir seluruh negara nih pemimpinnya otoriter, demokrasi, liberal segala macam tunduk sama corona. Nggak perlu bahas nanya ngomong doi, langsung. dem selesai. Nah, dari masalah apa tadi tentang zaman prasejarah itu, ada satu hal lagi nih sampai sekarang. Sebenarnya dari zaman dulu dipakai dan sampai sekarang juga masih dipakai, cuman bentuknya aja yang memang udah berubah. Tentang sistem pembayaran, atau tata cara pembayaran. Nggak, ini nggak ke bicara revolusi industri ini enggak? Belum. Oh, belum. Mungkin nanti kita kalau kita mau ngobrol kita obrolin aja sekalian. Ya, jadi buat ikut aja lah, gitu,
obrolan di meja ini apa ya, adanya kita makanannya tempe goreng, kopi, ya udah kita obrolan itu sebatas itu, rakyat kecil. Proletar ini kaum proletar. Kami juga butuh makan. Karena kita butuh makan, kita butuh duit buat beli makan nih. Maksud gue itu kenapa kita harus bahas sistem pembayaran. Kalau dulu kita mengenal sebelum mengenal uang ya, mungkin masih tentang pembayaran secara barter, tuker-tukeran, skala tukar-tukar tempe sama tahu sama garam. Jadi gue punya cerita sedikit menarik, cuma singkat ya. Ada yang ini soal pertukaran. Ini ada di Founding Father Soekarno. Ada 3 orang yang tentang sistem pembayaran soal uang kertas. Inilah yang disebut mungkin peradaban baru. Kalau orang mungkin nyebutnya sekarang yang paling keren tuh di YouTube, di mana ngomongnya soal elit global gitu, atau tokoh konspirasi gitu, segala macam. Orang-orang yang menguasai dunia melalui uang kertas, manipulasi dan apalah itu disebut gitu. Jadi yang sesuatu yang menarik gitu. Ada 3 orang, yang satu itu Vincent, siapa lupa nama lengkapnya. Kedua Mahathir, ketiga Soekarno. Tapi Soekarno itu sebenarnya orang yang paling pertama. Ketika dia dapat tawaran itu, suruh tekan itu menggunakan uang kertas, dia panggil tuh ulama untuk membicarakan itu. Tanya dia, ngajak ulama, ini maksud gue sosok orang yang minta pendapat tuh sampai pada level keilmuannya. Nanya, ini halal nggak atau mungkin sah nggak gitu, jika diganti dengan emas, uang logam, boleh digunakan asal itu bisa ditukar dengan emas tersebut. Semua 1 gram ya itu nilai kertas pada saat itu berapa ya sama sampai kapanpun. Jawabannya kira-kira gitu. Tapi karena nggak disetujuin ya akhirnya dia digulingkan oleh bapak itu, lalu bapak itu kira-kira. Rezim itu lah. Singkat cerita gitu. Jadi soal pembayaran itu memang agak berat. Kayak sekarang aja, gara-gara mungkin gak gara-gara corona ya. Gue gak suka nyebut gara-gara corona gitu. Tapi karena corona agar lebih beautiful gitu kan. Sebab corona. Jadi dikarenakan corona gitu, dia tuh ngehantamnya tuh gak cuma sebatas manusia, tapi sampai level saham, ekonomi dunia dan segala macam dihantam semua sama dia. Gak pandang bulu, adil menurut gue gitu. Dan itu penyakitnya orang kaya coy, bukan dari orang miskin, itu dari orang kaya. Itu nggak tahu tuh siapa yang ngomong. Bukan statement yang itu deh. Tuh gila kali itu. Ini kita nih rakyat kecil, biasa makan tempe, biasa ke kebun metik singkong dan segala macam. Jadi di rumah sehari-hari interaksinya sama orang-orang itu aja gitu. Dari mana corona? Kalau dari awal memang sumbernya dari di Wuhan sana. Kalau pikiran kita mau ke sana juga. Itu dari mana coba? Ya sudahlah, mereka juga tetap juga manusia, orang-orang di Wuhan itu sama seperti kita. Kita ngelakuin yang dilakukan mereka. Ada yang perlu disalahin sih di dalam hal ini. Karena ini imunitas bumi tuh. Gitu aja. Nyalain juga nyalain siapa? Nyalain bumi, kita diusir dari bumi ntar kan? Lo masih bisa makan, lo masih bisa main HP, main bisa apa segala macam. Yang penting jangan suruh ngirim pakai data, kan gue bayar. gitu kan. Tentang sistem pembayaran tadi berarti sebenarnya tuh dulu setelah barter atau sebelum barter itu penggunaannya terhadap emas berarti ya, menggunakan emas ya? Ya kalau menurut gua gitu, ya itu dalam buku tuh atau sejarah tuh banyak itu soal emas. Tapi dalam prinsipnya emas itu memiliki value yang tinggi gitu, berkilau gitu kan, terus tidak mudah bukan lecet tapi istilahnya berubah teksturnya dan segala macam gitu. Jadi sesuatu hal, dan itu juga jumlahnya enggak di semua negara tuh ada, atau enggak, bukan negara ya, di semua lini tanah yang ada bumi itu enggak semuanya ada. Jadi jumlahnya terbatas, bisa dibilang begitu. Makanya itu ditetapkan pada zaman itu. Karena keterbatasan
keberadaannya tuh jadi dia. Ya nggak mudah nyari itu. Kalau sekarang mungkin pakai alat berat, kalau dulu nggak dulu cari Maju. maju nih kan. Pakai linggis. Ya itu dulu mungkin ada salah satu yang pernah gue baca itu, ya itu dari sungai, orang biasa dulu kan mandi di sungai gitu. Dia melihat ada yang berkilau dan dipikir dulu itu juga batu. Gitu. Itu sesuatu yang berbeda dari bentuk batu-batu yang lain. Mungkin sekarang juga ada batu yang disebut batu mulia itu. Gitu. Yang kemarin sempat jadi tren di negara ini juga. Ya itu semua itu punya bumi itu aja. Lalu ada tuh di barat sono tuh yang dibor habis gitu kan. Sekarang berhenti kan. Gue nggak tahu sih berhenti atau nggak, tapi gue yakin sih berhenti gitu kan. Karena perusahaan saham itu stop. Ya itu juga istirahat kan semuanya gitu. Anteng jadi bumi slow dulu gitu. Ya semoga aja sih ditutup. Bumi. Berharap ya, kita berharap ya seperti itu. Sebenarnya lebih mengharapkan itu sih, bukan berharap mengharapkan itu. Habis dari emas, kemudian sistem pembayaran berarti masuk ke uang kertas. Uang kertas bertransformasi sampai sekarang sampai ke arah yang sifatnya virtual. Nah ini ngomongin soal uang, sama soal juga kita bicara virus. Gue pengen coba seseorang uji virus itu dalam emas. Berapa lama dia bisa bertahan? Kan kalau uang kertas katanya kemarin berapa hari, dibesi berapa hari, inflasi berapa hari, ini berapa emas gitu. Ini belum ada ngomong. Kalau menurut gue sih ini sesuatu yang menarik gitu. Coba untuk para ilmuwan itulah untuk diteliti. Untuk dicoba dimasukin ke dalam emas, jadi bisa juga sih. Coba kalau emas ini ternyata anti virus itu, ya nggak suka lah gitu, bukan virus ya. Tapi si imun bumi ini nggak suka terhadap emas itu. Dia menolak itu, nggak suka, ya udah kita bisa gunakan emas sebagai alat transaksi saat ini. Matahari, hijau, Itu mah masuk gitu kayaknya. masuk. Mas-masnya itu udah pasti ya berdiam diri dia kayaknya. Selesai. Jamet. Rambut lo kayak Arif tuh. Mas-mas koruptor aja nggak bisa dimasukin virus-virus itu tuh. Boleh kalau mereka itu. Oh itu salah satu orang-orang yang panik itu mereka. Rakyat kecil itu nggak ada paniknya soal hal kayak gitu. Lebih panik soal perut. Ya. Iya. Dibanding virus mending ngomongin tentang besok makan apa kan gitu. Karena emang manusia butuh makan. Iya. Yang paling takut itu pertama tuh orang-orang yang tadi, orang kaya mungkin yang sering di luar negeri gitu kali ya. Yang rasa sih itu kan virus ini kan nggak bisa ya, katanya nggak bisa bertahan di udara kan? Ya nggak mungkin ujuk-ujuk datang ke Indonesia atau ke negara lain kan? Droplet, lewat droplet sih kan. Oh, nggak nyampe lama gitu. Percikan-percikan Butuh sesuatu transfer melalui tangan dan segala macam. atau melalui manusia lainnya juga yang kemarin kan. Oke lah, kita lewatin lah tuh ya masalah pembayaran, masalah zaman-zaman prasejarah, zaman besi, zaman es, segala macam, dan ciri khas di dalamnya kita masuk kepada hal yang sifatnya lebih modern nih sekarang nih. Karena kan seiring berjalannya waktu pasti ada juga nih namanya perkembangan di dalamnya, baik itu perkembangan ilmu pengetahuan maupun perkembangan dari segi teknologinya itu sendiri. Melalui perkembangan itulah nih yang sekarang banyak kita sebut sebagai hal-hal yang pernah ditemuin sama manusia nih, atau penemuan-penemuan bersejarah lah, penemuan-penemuan yang bermanfaat untuk kehidupan manusia sekarang dan mungkin di masa yang akan datang bakalan tetap berlaku kali ya. Cuman menurut gue ya oke lah kalau kita misalkan nemuin alat, menemukan tanaman, menemukan hewan atau tumbuhan dan lain-lain semacamnya. Cuman yang jadi kurang sreg di gue nih, kalau menurut gue ada tuh sebuah statement bahwasannya bangsa A menemukan daratan A atau menemukan benua A. Contoh lah kalau kayak bangsa Barat yang dulu memang awalnya penjelajahan itu dimulai dari mereka kan, pada akhirnya mereka mengklaim bahwasannya nemuin daratan Asia, nemuin benua Australia, yang padahal ternyata di dalamnya itu sendiri, dalam benuanya itu, dalam daratan itu juga ada juga manusia-manusia yang kayak mereka.
Jadi ada kayak sebuah statement bahwasannya manusia nemuin manusia beserta peradabannya. Itu yang menurut gue lucu. Kalau berdasarkan sejarah penemuan-penemuan, yang paling menurut gue ya agak sedikit nyentrik lah ya, penemuan tentang daratan atau benua itu beserta orang-orang yang ada di dalamnya. Jadi ini soal pengetahuan aja. Kalau dulu kan bicara mungkin bukan kemampuan berpikir, tapi ekosistem pada saat itu di tempat-tempat itu ya mereka pahami mungkin soal survive, nyari makan dan segala macam. Mereka tuh nggak peduli soal yang namanya bikin perahu, mungkin tetap, atau bahkan mungkin berpikiran menguasai daerah-daerah yang sifatnya jauh gitu. Nah orang-orang yang baru bisa bikin perahu tuh menginjakin kaki ke pulau itu udah ngeklaim itu penemu mereka, kira-kira gitulah simpelnya gitu. Apa sih gitu loh, mereka cuma bisa bikin perahu gitu kan, sama bikin gambar gitu di peta, dia nginjakin di situ gambar lagi, dia diklaim tuh penemunya dia gitu. Apa coba? Gitu aja kan, Sedikit lucu juga. ya sebetulnya lo kalau bumi aja nggak bisa ngomong gitu. Bumi kan nyiptain begitu, udah ditempatin orang-orangnya di situ gitu. Karena lari setelah itu akhirnya masuk fase penjajahan. Jadi ada orang nemuin orang ya. Apa coba? Lo cuma bisa bikin perahu menggambar, lo ngeklaim wilayah itu terus ganti nama? Enggak lah gitu. Ganti nama, bla 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 bla. Sebenarnya penemuan-penemuan itu kan kalau dari tadi ilmu pengetahuan dan teknologi, berarti tentang ilmu pengetahuan yang isinya pasti diawali sama pemikiran-pemikiran atau yang sekarang ini kita kenal sebagai sebuah teori-teori atau hukum-hukum. Ada teori-teori yang sifatnya universal ataupun global. Kayak contohnya ya kita temuin sehari-hari lah, kayak teori yang penemu terkenal itu kan ada Einstein dengan teori relativitasnya. Terus ada lagi tentang hukum Archimedes, hukum Pascal, hukum Newton. Apalagi dengan teori-teori yang sampai sekarang masih jadi kontroversi itu dan banyak menimbulkan pro kontra. Kayak teori tadi masalah terbentuknya bumi atau Big Bang, teori yang tadi manusia awal mulanya yang dari kerak katanya itu sebagai evolusi kan. Nah, sampai saat ini belum ada data-data valid mengenai teori kontroversi itu yang bisa ngebuktiin hal itu secara real, secara konkret. Cuma di samping itu ada teori-teori yang sebenarnya harus kita pakai sampai sekarang, yaitu tentang teori kepercayaan dan hukum. Kalau menurut gua, karena Apa kepercayaan lo? itu enggak maksudnya berbeda sebenarnya. Ada tentang kepercayaan, ada yang pada akhirnya kepercayaan itu menimbulkan sebuah hukum nih, atau aturan-aturan. Tapi tentang kepercayaannya, kalau zaman dulu kita kenal istilah-istilah animisme, dinamisme, itu kan berarti tentang kepercayaan suatu kaum, seseorang terhadap hal-hal yang mereka sendiri belum tahu nih ada apa enggak, bener apa enggak. Dan sekarang kepercayaan di era kita nih, era modern tuh sekarang masih dipakai dalam bentuk agama-agama yaitu Islam, Kristen, Buddha, Hindu dan segala macamnya. Yang jadi sorotan ini tentang hukum. Tapi sebelum jauh ke situ, pertama kali peradaban itu dibuat itu melalui agama. Jadi makanya sampai dengan saat ini kalau orang ngomongin kan tanpa agama itu lucu. Konstitusi ataupun peraturan-peraturan bernegara itu sesudah beragama muncul. Dulu itu cuma muncul status quo doang, peraturan-peraturan siapa yang buat, siapa yang bisa menentukan peraturan itu ya sama kayak tukang bikin, cuma bisa bikin perahu sama peta, dia ngeklaim wilayah. Beda berarti ya. Beda. Itu maksud gua hal-hal yang kayak gitu harusnya sekarang. Nah, sekarang yang bikin marah ini bumi mengeluarkan imunitas yang disebut corona itu karena orang sekarang menurut gue itu tidak mau mengakui bumi. Kira-kira itu prinsipnya. Tidak mau mempercayai bumi gitu kali ya. Bukan juga. Bukan Enggak mempercayai. mau mengakui dan bahkan mengganti lebih gawatnya. Lu gila begini. Lu kasih coba logika berpikir. Ini rumah lo nih, tanah lo. Tiba-tiba, lo tanah lo nih, gue bangun rumahnya, gue ganti nama daerahnya, gue ganti pohonnya dengan sama pohon juga, gitu.
tiba-tiba gue merusak di situ dan segala macam gitu. Sesuka hati gue, lu marah. Ya Marah, dia sama bumi begitu juga. Menurut gue begitu karena dia gerak gitu. Yang mungkin disebut dengan hukum-hukum tadi, gravitasi atau apalah segala macam, dia berputar gitu. Nah, di sini orang udah suka hati. Ya kalau kita lihat buang sampah, ya akhirnya dia ngerasain. Sebenarnya dari kecil-kecil gitu, dari dikasih yang paling gede mungkin tsunami, gempa, banjir, itu efek manusia semua yang ngelakuin gitu. Hukum sebab akibat itu prinsip bumi yang dipakai. Lo ngelakuin apa, gue kasih apa gitu. Ibaratnya tuh kalau seandainya dia anggota badan gitu, lo mukul, gue pukul, gitu lo kira-kira ya nggak? Lo ngasih, gue kasih, kira-kira gitu. Nah sekarang dia diserang dari semua sisi coy, dari laut dihantam juga, ya nggak? Itu dicemari gitu kan. Dari bumi di sisi manapun dibor, gunung berapi semuanya dibikin geotermal, segala macam dihantam semuanya sama dia. Ngamuk, kira-kira lo kalau diikat gimana? Lo pasti coba lepas dong, ya nggak? Nah gitu kira-kira. Jadi imunitasnya dia keluar. Jadi dia sudah nggak tahan kurang lebih begitu. Tapi dia baik gitu. Jadi sisi positifnya kalau misalnya dari pemikiran itu atau dari kepercayaan. Nah balik lagi ke ilmuwan tadi akhirnya tidak terpakai untuk saat ini. Untuk saat Iya selama bumi, kalau bumi belum mau berdamai nggak bisa. Iya dari saat sampai yang belum. Jadi kan kita sebagai manusia wujudkan sebagai ras, kita punya rasa yang namanya kasih sayang. Itu udah diciptakan. Itu tunjukkan kepada bumi itu menurut gua dia akan men-stop lah pasukan itu gitu kira-kira gitu. ya. Karena dia bukannya bumi itu nggak pernah punya prinsip jahat gitu. Ya lu mulai dia mulai gitu. Cuma kayaknya nih dia tetap masih hujan, masih oksigen, masih apa segala macam, disinfektan alami gitu loh. Lo nggak usah sampai banting-banting piring, biasa aja. Lo nggak suka sama gua. Nah gitu. Inilah obrolan tempe itu kayak gitu. Ikutan. Gue punya kepercayaan tadi yang menurut gue ada satu segi positif ketika manusia memiliki kepercayaan terutama tentang masa depan. Dan pada akhirnya pemikiran-pemikiran itu tuh dikelola secara baik dan bijak oleh manusia beberapa atau sebagian besar lah kita sebutlah. Sampai bisa terbangun namanya infrastruktur, gedung-gedung bertingkat, jalan, flyover, segala macam. Bisa bangun juga nemuin namanya transportasi. Nah ini balik lagi, seandainya para stakeholder itu dia mau ngikutin rule revolusi industri 4 yang sesungguhnya gitu, atau juga soal teknologi listrik, go green dan segala macam yang udah pada ditemukan. Sebenarnya ya mungkin temen ngobrolnya bumi itu para ilmuwannya go green gitu kali ya. Karena kali ini bumi itu sebel banget yang udah denger dari bertahun-tahun soal senjata pemusnah massal. Gue duluan deh sebelum memulai kira-kira gitu. Jadi senjata pemusnah massal itu juga nggak ada artinya sama bumi itu sendiri gitu. Sebelum lo ngancurin gue hancurin dulu. Mungkin itu juga ancamannya. Itu udah berlebihan. Udah uji coba rudal berapa kali gitu. Lu buat apa gitu maksud bumi? Dari pemikiran manusia juga bisa nyampe ke situ ya. Loh, Gak cuma infrastruktur, transportasi. akhirnya dikeluarin kegalakannya dia. Iya. Ya lo mau ngomong apa? Dia dengan satu tembakan mungkin ya kalau mungkin bahasa senjata itu sniper gitu. Satu tembakan itu udah ya udah kepake semua tuh, ketancap udah semuanya berhenti. Selesai. Untung aja dia masih baik, listrik nggak dimatiin sama doi. Ngomong apa lo listrik? Masih bisa logistik ya. Dan yang terutama sih kalau anak-anak zaman sekarang bukan anak-anak doang sih, dan bukan anak muda doang, bahkan orang dewasa tuh sangat terpaku sama yang namanya sistem dan jaringan ya, terutama jaringan internet. Nah cuma kayak tadi seandainya para stakeholder itu ngikutin yang namanya para ilmu atau para peneliti itu yang berbasis green, mungkin ini nggak terjadi menurut gue gitu. Kalau kita bersepakat dari awal bahwa ini bagian dari imunitas bumi.
karena nih masih ngeyel pakai teknologi konvensional dan segala macam. Yaudah deh, lu gua kasih sesuatu prinsip hidup yang paling rendah. Cuci tangan dulu deh, hidup lu berapiin. Hari ini semua orang bicara masa depan soal mobil terbang, soal mobil listrik, soal industri yang dengan otomatisasi yang canggih, dengan handphone yang udah pada video call dan segala macam, dengan 4.0 yang semuanya serba instan, lo tinggal pencet, barang tuh nyampe, lo mesen dari yang namanya mau makan, mau apa segala macam itu dari satu handphone bisa diakses. Dan uang kertas tadi sudah lenyap dengan uang yang namanya digital dan segala macam, semuanya udah lari ke situ. Ternyata bumi itu belum merestui, lo cuci tangan aja belum beres. Itu yang paling rendah. Itu sebetulnya kalau secara mungkin filosofi itu dalam banget itu. Jadi bersindur diri lo untuk memacu itu semua. Atau ini juga bagian dari peradaban yang akan mau dimulai secara baru juga gue nggak tahu. Biasanya begitu. Ada sesuatu yang dihancurkan, ada sesuatu yang mau dimulai. Berarti kayak ada yang kurang nih perkembangannya ya. Selain di iptek itu ternyata ada satu perkembangan yang sangat vital nih, yang selama ini perkembangannya itu ya belum optimal dijalani. Itu tentang perkembangan dan kemajuan dari sumber daya manusianya itu sendiri. Terkait dari kita manfaatin sumber daya alam yang udah emang tersedia dan disediain dari bumi. Jadi ternyata perkembangan SDM-nya nih nggak semua orang ternyata barengan berkembang, dan nggak sama rata juga pada akhirnya itu bisa berkembang, bisa ngikutin zaman, bisa menciptakan satu hal dan menguasai itu ternyata nggak sama rata. Ya, masih konsumsi micin. Kalau dalam sebuah negara masih konsumsi micin itu berat, coy. Jadi mulai dari sekarang tuh micin-micin dibuang dulu deh. Jadi nggak apa-apa. Generasi micin. Tapi kalau kita makan tanpa micin kayaknya kurang micin. coba micin itu sesuatu hal yang lain gitu, jangan penyedap rasa gitu. Jadi semuanya lo makan bakso dan micin, makan apa serba micin. Ya enggak? Harusnya tuh mikir jadi micin. Gitu loh. Jadi micin. Oh, udah lo semua otaknya bokep. Iya. Bucin. Gitu ya akhirnya. Ngomong dengan bahasa-bahasa yang keluar sekarang baru, bucin lah, apa itu gitu loh. Bucin. Bahasa-bahasa milenial mungkin belum disebut. Apa coba itu? Ya. Oke gitu loh ngomong begitu. Ya, aduh. Nah sekarang balik lagi tadi ke soal imunitas bumi. Dengan era digital ini kan banyak orang tuh ngomongin di media sosial gitu. Ya orang gila ngomong sendiri depan kamera ditonton banyak orang gitu kan. Jadi itu kan mereka betah gitu. Kenapa sekarang di kandangin semua nih gitu, nggak betah gitu. Kayak juga. Iya, baru berasa berarti efeknya berbeda. Yang dikandangin malah dikeluarin. Iya. Di kandang ini yang di kandang dikeluarin. Yang dari luar dimasukin, yang dimasukin dikeluarin. Itu gimana? Gue nggak ngerti. Tapi mungkin ya itu bagian dari manusia juga. Sifat manusiawi juga sih buat meredam hal kayak gitu. Mungkin buat coba virus. Mungkin. Karena usianya udah tua-tua kan. Udah pas nih kan. Pas. Nah dengan SDM itu ternyata ada satu hal sebenarnya yang emang kalau bagi gue tuh menurut gue itu sebagai satu loncatan awal bagi dunia dan manusia beserta peradaban untuk memulai ke arah yang modern nih, yaitu melalui hasrat yang tinggi tentang yang entah itu kekayaan, kekuasaan atau dominasi atas yang lain. Karena dulu kan yang prinsip yang pernah kita pelajari itu kenapa awal mulanya penjelajahan dilakukan oleh bangsa Barat itu dengan prinsip 3G tentang gold, glory, gospel atau tentang kekayaan, kejayaan dan juga penyebaran agama terutama. Nah dari penjelajahan itu kalau nggak salah diawalin sama Christopher Columbus ya, yang lebih terkenal tuh penjelajahannya dia tuh. Nah, aku pernah baca tuh ada sebelum dia tuh ada orang yang paling terkenal juga.
tapi gue lupa namanya jadi gue nggak jadi sebut. Iya, ada banget, cuman yang sekarang kita kenali dan lebih familiar di masyarakat sekarang ini Christopher Columbus yang menjelajahin samudra dengan mecahin teori-teori bumi bulat dan segala macamnya, penemuan-penemuan benua-benua baru, daerah-daerah baru. Dan sampai sekarang itu ternyata 3 prinsip ini masih dipakai dan hasratnya masih tinggi banget tentang kekayaan, kekuasaan, dan dominasi manusia. Dan mungkin itu emang jadi salah satu sifat alamiah manusia mungkin ya. Ya gitu. Lo tuh, gue pernah dengar gitu. Kalau lo pernah gitu ya gitulah ya. Atau lo berhubungan badan gitu. Ya semoga aja yang dengerin ini atau lo semuanya udah ada keluarga gitu. Karena gue udah berkeluarga jadi bisa ngomong ya. Itu enak coy. Ya, lo kan udah pernah juga. Itu enak. Gue nggak tahu mungkin lo tergadaikan di jalan juga gue nggak tahu kan. Itu enak. Dan kekuasaan itu lebih enak daripada kira-kira gitu. Jadi nggak ada habisnya lo perkosa itu. Sama. Ya kalau bedanya kekuasaan itu nggak ada habisnya karena itu batin. Nah kalau itu kon gitu beda. Ada lo yang lo cat gitu selesai masalah. Lo mungkin butuh 3 hari 4 hari lagi baru lo siap memulai kan gitu. Gitu. Ya kalau ini beda lo semuanya karena ini ada efek, ada effort, ada efek. Efeknya apa? Lo dihargai, dihormati, disegani, lo tinggal nunjuk, tinggal apa segala macam kayak gitu. Sementara lo kalau lo perlu ke kamar dulu, lihat jendela ada orang atau enggak. Nah, itu bagi yang belum pernah punya pasangan, kalau enggak lo perlu ke hotel. Itu makin HP biar ada yang nelpon dan segala macam gitu-gitu lah. Strategi. Cukup buat cerot doang. Kalau kekuasaan itu enggak. Jadi nggak ada habisnya. Pengen terus dan terus. Gitu loh. Saya kira. Nah, mungkin itu nyetop itu semua. Enggak, lo ada levelnya gitu ya. Lo nggak bisa perkosa gue sampai habis sampai kayak gini, ditusuk dari ujung ke ujung ke ujung, laut dihantam semuanya dihantam, dia kehilangan keseimbangan. Ya lo gimana sih, ibarat lo nih, ya lo anggaplah lo diperkosa mulu sama cewek, ya lo nggak mau ya cewek gitu diperkosa mulu gitu, atau lo diperkosa sama banyak orang, lo pasti kesel kan? Enggak, kalau lo enggak lah, kalau cewek pasti kesel kan, tahu dipaksa gitu, dipaksa kok mau? Paksa susah, akhirnya ngamuk. Itu Kira-kira kayak gitu kondisi bumi sekarang ya. Nah terkait hal itu berarti tadi kan masuk sama yang namanya berkaitan dengan gaya hidup ya. Karena secara sadar ataupun enggak ya, gaya hidup kita nih makin kemari ya udah makin abstrak kalau menurut gue. Entah itu dari perubahan perilakunya, kayak dari sempat kita singgung, mungkin dulu manusia itu bekerja keras buat dapetin makanan segala macam, cuman sekarang udah jadi ya gampang-gampang aja buat dapet segala macam. Pemikir keras juga buat nemuin tempat tinggal di mana yang cocok, di mana menghindari binatang buas. Sekarang semua udah tersedia, semua udah ada, dan apalagi kita tinggal gunain doang. Nah perilaku itu pada akhirnya membawa manusia kepada sifat-sifat yang instan, konsumtif. Jarang lah orang-orang sekarang yang ada, mungkin ada, cuman sebagian besar kita didominasi sama sifat-sifat ya yang kedua itu tadi, instan dan konsumtif. Tapi tuh pemikiran itu cuma lahir di metropolitan ya, di kota-kota besar, di seluruh dunia ini. Di desa itu nggak terjadi itu. Biasa aja, bahkan mereka uang itu biasa aja. Mereka masih ngejalanin hukum barter tanpa disadari, tukeran yang beras sama apa itu masih berlaku. Jadi modernisasi yang diciptakan nama orang itu hanya teknologi menurut gue. Akhirnya mentransformasi kepada aspek-aspek budaya. Contoh, orang yang tadinya kayak penari jaipong atau penari apa segala macam tuh dulu penggemarnya atau suka kadernya banyak. Sekarang tuh udah lebih suka ngikutin K-pop gitu, anak-anak hip hop gitu banyak banget sekarang gitu. Dengerin itu lagu-lagu lokal tuh di seluruh dunia udah nggak suka. Kalau di Indonesia mungkin terkenalnya angklung gitu kan, udah
udah nggak suka main angklung, Yang nonton pun enggak, jangankan lo suka gitu, nonton pun enggak, lo lebih suka orang suka dengan goyang, dengan Main yang TikTok. bohai gitu, main TikTok, itu rusak. Asli anak sekarang itu bokep semua, rusak. Rusak, jamet. Berarti kalau sekarang nih di apa daerah-daerah gitu di pedesaan masih banyak yang sistem-sistem jangan dulu gitu. Ya internet ini kalau tidak diedukasi dengan sesuatu hal lah, khususnya ini internet karena eranya sekarang internet gitu kan, itu kalau nggak digunakan dengan baik ya tergantung lo mau jadiin apa aja, akhirnya rusak gitu. Karena tadi balik lagi Google itu atau YouTube itu dia ngikutin apa yang lo cari. Kalau selama lo nggak ngeriset kata hasil historis yang lo cari itu, dia selalu nongolin itu, akan selalu berkaitan itu. Lo suka si A, lo akan ke A terus yang ada kaitannya terus sama itu. Akhirnya lo kehilangan yang tadi dari awal gitu. Jadi saran gue kalau lo suka dengan media sosial dan segala macam, tiap hari lo hapus tuh data browser lo. Jadi lo setiap hari juga fresh. Biar lo nggak identik atau lo nggak suka pada satu titik doang. Kalau lo suka, semua kemarin tuh lagi rame 2019 yang 0102. Kalau lo melihatnya 02 doang atau 01 doang, lo akan dijejelin soal itu terus. Begitulah cara kerja internet. Bukan orang yang men-treatment itu untuk lo suka, tapi dia membuat mesin itu agar lo tuh betah terhadap apa yang lo suka. Gitu kira-kira. Ternyata mereka apa yang mereka internet itu sistem dan jaringan itu membaca juga ya kebiasaan-kebiasaan yang apa yang di search, apa yang Ya, pengen. dia dikumpulin sampai lo pergi kemana aja, apa yang lo suka, apa yang lo cari, dia tahu gitu. Daripada emak lo, cuma dia nggak tahu aja cara ngelahirin lo, gitu. Tapi dia bisa ngasih tahu cara ngelahirinnya. Rasanya dia nggak tahu, tapi dia tahu apa yang lo butuhkan, apa yang lo mau gitu. Lo cuma habis nonton apa, nanti nongol iklan apa dan segala macam, begitu cara kerjanya. Tapi kalau lo hapus data browsernya, itu fresh terus, lo akan dapat yang trending yang terjadi dalam dunia pada saat itu. Makanya sekarang kalau orang udah bukanya TikTok, ya kejejel TikTok terus, yang games terus. TikTok. Ini bukan soal produktivitas, tapi soal generasi yang akhirnya seperti itu. Ya, karena kompetisi digital itu besar tapi sempit. Kira-kira gitu deh. Tinggal dicari aja di bukunya. Kira-kira besar tapi sempit. Karena lo bisa ngelakuin di mana aja. Sempit apa? Pesaingnya banyak. Kayak yang udah ada tuh, yang oranye itu, yang merah itu, yang hijau itu, gitu. Marketplace itu. Perilaku berarti ngaruh banget besar ya perilaku ini. Tapi sejauh orang sebesar apapun orang untuk merubah modernisasi ini searah yang lebih modern, itu menurut gua mustahil, nggak akan pernah bisa. Karena bumi ini selalu tetap dari dulu, nggak berubah. Lo nggak akan pernah bisa merubah susunan struktural yang ada di dalamnya. Dan lo nggak akan pernah bisa ngilangin pohon karena itu kebutuhan lo. Lo nggak bisa itu diciptain dengan ganti robot. Itu hanya untuk satu titik-titik tertentu. Orang itu butuh yang namanya sesuatu refleksi, itu alam. Itu butuh karena dia terlahir dari alam. Contoh nih, kalau nggak percaya soal alam, setiap orang yang hamil dimanapun itu suruh jalan kaki. So, dalam situasi yang sejuk, olahraga dan segala macam, itu butuh alam. Selama dia lagi ngandung. Iya, jadi lo di treatment soal itu, mengatur pernapasan, olahraga kepada sesuatu oksigen yang bagus dan segala macam. Dan ketika lo jenuh pada situasi kepadatan kota, metropolitan dan segala macam, atau di kota-kota besar, lo larinya ke pantai, lo larinya kemana gitu, ke sesuatu yang alam lah, itu yang bisa menenangkan lo. Itu nggak bisa dibawa siapapun, entah ke pantai, entah cuma sekedar camping dan segala macam. Jadi nggak mungkin lo mau merubah modernisasi. Dan seandainya pun mungkin, lo nggak akan pernah bisa. Yang tadi di Antartika itu lo rubah semua, yang es itu mau jadi apa, nggak bisa. Yang dimodernisasi itu adalah industrinya, itu mungkin. Aspek budaya mungkin, tapi struktur secara keseluruhan nggak akan pernah bisa. Karena yang
Ini mungkin salah satu hal yang membuat kita juga sadar juga untuk semuanya, yang menggerakkan pada sesuatu peradaban itu adalah bumi. Lo kalau nggak dapet restunya ya hari ini terjadi. Lo udah terlalu jauh berpikirnya dan lo sudah terlalu jauh melangkahnya, belum diizinkan atau belum juga seirama seluruh manusia, jadi belum diizinkan. Stop dulu, pending. Lo harus merenungi arti lo hidup di sini. Kira-kira itu mungkin. Iya benar. Atau lo suruh untuk ngerasain zaman orang kayak orang dulu gitu, yang tidak punya komunikasi berbicara gitu kan, yang gitu mungkin gitu kan, atau mungkin juga nggak tahu cara, cuma bicara juga nggak tahu gitu, yang akhirnya sekarang timbul bahasa-bahasa daerah dan lokalitas-lokalitas itu gitu. Itu kan sesuatu hal kebiasaan gitu. Akhirnya hari ini orang-orang pada pulang kampung dimanapun di seluruh dunia, akhirnya merasakan lokalitas itu dan terlahir seperti warga bumi yang sesungguhnya itu hari ini terjadi. Yang merasakan efek imunitas bumi besar atau sakit atau parah atau mungkin nggak enak atau bikin nggak betah itu cuma masyarakat kota. Masyarakat daerah tuh enggak, mereka bercengkrama dengan masyarakat yang ada. Itu cuma karantina 14 hari selesai. Dan gue yakin dia masih ngayap. Iya, itu semua saudara men. Iya. Kalau di kota hari ini kita cuma bertiga yang kita kenal. Itu keluar rumah sono udah nggak kenal, mau ngobrol apa? Yang kita juga nggak berani kan. Kalau di daerah ya mungkin itu. Mungkin mau menunjukkan sesuatu hal yang nature, benar-benar nature. Lokalitas itu yang lo miliki dulu, yang lo lahirkan, yang lo dulu terlahir itu, yang lo biasa dulu nyolong jagung, nyolong apa segala macam, main ke sawah dan atas segala macam. Sekarang lo ngerasain itu. Pengen coba dikembaliin lagi. Dikembalikan lagi, kalibrasi ulang, dinolkan kembali, agar lo nggak cuma pulang cuma sebentar gitu. Harapan itu ada dimanapun gitu. Dan dimanapun lo berada, lo masih ada di bumi. Kira-kira gitu. Jadi ya kalau kita cara pandangnya ini adalah bagian imunitas, kira-kira gitu. Yang banyak bersuara itu para peser yang bayaran itu, yang nggak jelas itulah. Kita nggak bicara politik, tapi kita bicara soal manusia tadi. Nah, yang teriak-teriak itu cuma orang kota, orang daerah itu enggak. Menurut gue ya, ya kalau secara ekonomi itu relatif aja gitu. Itu udah ada bagian yang ngurusin itu. Dan saat ini juga banyak yang tergerak untuk mikirin itu. Tapi kembali kepada prinsip dasar manusia, secara ruhnya semua sudah dikembalikan. Hanya kita aja sekarang baru sadar, orang Jakarta nih ternyata gue gak punya temen dan gue gak punya tetangga. Itu juga harus berpikir, mungkin besok ketika balik gue akan bertetangga dengan baik. Kan akhirnya sisi positif juga gitu. Momennya ternyata gak lebaran doang gitu loh. Ternyata ini juga gitu. Kayak sekarang orang berbagi gitu. Gak harus nunggu juga bulan puasa atau hari kasih sayang lainnya gitu kan. Setiap hari itu berbagi man. Gak harus nunggu momen. Masa harus diajari, ini bumi mengajarin banyak hal. Marwah-marwah sama hakikat manusia itu sendiri mulai dibalikin lagi. Ya bumi itu bagian dari ciptaan Tuhan itu melalui bumi. Karena kalau melalui Tuhan lebih berat lagi nanti. Ini dari bumi, lebih baik menerima dari bumi, jangan langsung dari Tuhan. Kira-kira gitu loh. Kalau dari Tuhan itu fasenya udah paling berat gitu. Udah mentok nggak bisa nyari kemana-mana lagi itu kalau dari sana. Ada punahkan. Say. Jadi ya sebagai masyarakat bumi kita semua numpang kok gitu. Kita berdamai. Kurang lebih gitu. Semua yang kita tinggali, kita miliki ini kan hanya secara de facto aja terhadap diri kita dan terhadap konstitusi. Tapi bumi itu tidak pernah. Tapi semua ini milik bumi. Kita bangun rumah pakai batu, pakai semen, pakai pasir, nah itu milik bumi semuanya. Yang milik kita tuh cuma AC juga milik bumi. Perangkat yang lo buat material dari bumi semuanya. Pikiran dong yang milik kita ini. Itu dengan pikiran lo mau merusak atau tidak. Jadi sekarang yang diajak itu harus pemikiran berdamai. Nah tapi jangan konyol juga menentang gue tenang, gue udah berdamai sama bumi, gue akan jalan-jalan. Enggak juga. Belum. Bumi itu tetap menginginkan lo berada di rumah. Belum selesai. Belum selesai. Dia sedang menseleksi. Lo mau ikut dalam pusarannya boleh, ya nggak? Tulis dulu wasiat ke keluarga lo. Tapi kalau lo menunggu pusarannya selesai, ya sudah, tunggu dulu, sabar gitu. Dia punya waktu dan dia sudah memikirkan itu. Kita punya schedule, kita punya target, kita punya pencapaian, semua orang punya itu dan bisa mengukur itu. Bumi pun punya. Kapan dia menyelesaikan itu dan mengakhiri itu semua? Dia punya waktunya sendiri.
dan bagian orang yang meninggal itu ya sudah jadi bagian dari pencapaiannya dia. Kira-kira gitu. Berarti secara nggak langsung nih, sebenarnya secara sadar atau enggak perkembangan iptek ini pada akhirnya nggak selalu berjalan mulus ya? Ya enggak, lo bisa deteksi nuklir, lo bisa deteksi pesawat terbang yang pada pakai siluman dan segala macam dan bla bla bla, lo bisa nangkal itu, tapi lo nggak bisa deteksi virus itu. Bisa deteksi, Jadi cuman lo vaksinnya nih yang belum tahu nih. Jadi lo yang merasa paling hebat tuh KO kan akhirnya. Lo yang nggak lo pikirin gitu. Jadi lo maksud gua sekarang mungkin realistis aja lah manusia itu bangun gitu. Lo nggak usah bangun nuklir buat apaan gitu. Kalau lo buat tenaga nuklir untuk sesuatu kapal atau apa boleh lah gitu. Tapi lo buat senjata pemusnah massal gitu. Yang pengaruh terhadap ekologi pasti sangat besar kan ya. Kerusakan terhadap bumi, apalagi sebelum masuk ke nuklir lah. Gue rasa udah banyak banget di kerusakan Ya, yang dulu kita mungkin lakukan. dulu cerita soal perang yang namanya perang virus itu kan ada Biologi. perang biologi. Ya itu mudah-mudahan itu nggak ada. Tapi kalau memang ada itu keterlaluan doang. Itu hanya sebuah kekuasaan doang. Sampai pada intinya semua itu ya satu hal yang emang Ya balik lagi. dan berimbas pada ekologi di bumi juga. Apapun itu yang diciptakan manusia, kalau makhluk itu bagian dari bumi. Itu gitu doang. Iya nggak? Benar. Ya lu contohnya gini loh. Lo nih kita semua nih dilahirkan dari ibu kita ya. Itu kita bilang anak ibu bapak kita, tapi kita tetap adalah bagian bumi ketika sudah ada di dunia. Kan diciptakan juga. Iya nggak? Sama virus itu diciptakan juga mungkin katanya. Katakan itu diciptakan. Sama akhirnya dia jadi warga bumi juga. Sayangnya gitu. Dia nggak hantamnya orang. Memang sih kena juga kita lagi nih yang kena ini. Tapi tetap ini ada fase. Bumi punya schedule sendiri. Semua kapan waktunya tergantung manusia itu sendiri. Mau damai atau enggak? Cara berdamainya semua udah paham. Jaga jarak dan segala macam lah itu orang-orang pintar itu yang pada bicara di depan di media sosial itu. Ya itu makanya berarti harus ada penyeimbang nih di antara semua nih terkait apa? Di samping ada perkembangan iptek yang semakin hari perkembangannya semakin maju dan sekarang kita sadari bahwasannya itu semua nggak berjalan mulus, ada juga sebagian yang pada akhirnya merusak bumi, merusak ekologi yang ada, ekosistem yang ada. Apalagi waktu itu yang pernah kita sempat jadi topik global itu kan masalah climate strike, masalah perubahan iklim segala macam, global warming yang pada akhirnya itu juga ada penyebabnya dari aktivitas manusia juga, aktivitas produksi, masalah penggunaan transportasi, efek rumah kaca dan segala macam bisa mengakibatkan global warming yang pada akhirnya kalau menurut gue global warming itu jadi berubah menjadi sebuah global warning, bukan lagi pemanasan global tapi menjadi sebuah peringatan global. Pada akhirnya kalau kemarin kita sempat dengar berita-berita itu anak kecil yang namanya Greta Thunberg melakukan protes terhadap pemerintahannya dan itu juga pada akhirnya menular ke berbagai negara-negara dan melakukan aksi massal yang cukup besar melibatkan ratusan negara, jutaan orang dan pada akhirnya hal itu cukup belum mampu buat kembali menyeimbangkan, kembali memberikan kesadaran terhadap manusia lainnya untuk menjaga dirinya terhadap kebahagiaan. Kekuasaan tadi dia nggak peduli yang namanya nyawa juga. Dia tidak peduli padahal dia udah tahu gitu. Melalui siapa kepada siapa bumi itu memberitahu kepada sahabatnya para peneliti itu bahwa kalau lo nebang pohon itu katakan mungkin tadi gambut dan apa segala macam lo ganti sawit, lo ganti apa segala macam. Menurut perhitungannya mungkin benar, tapi yang lebih tahu adalah bumi. Efeknya bisa dilihat. Kalau banjir, kalau longsor atau apa, berarti itu tidak sesuai. Udah simpel aja situ doang. Efek yang paling kecil gitu. Nah cuma kan kadang manusia itu ya karena kembali ke sifatnya tidak peduli itu. Mungkin yang mereka sudah tahu tapi demi bisnis, yang mau gua kasih tahu adalah bumi mungkin tidak ngehantam lo gitu. Dia ngefek langsung karena ya tadi lo dia ditonjok, ya dia akan terus nonjok kepada siapapun yang ada di situ. Katakan dia tidak
ngenain orang yang punya kuasa itu, tapi tetap lo mati dikuburin di tanah bumi, disitulah lo gantian ditonjok di bumi. Ya kira-kira gitu. Ya nggak, lo nggak akan pernah bisa lepas dari bumi. Lo mau ditaruh di Venus atau di mana atau Mars itu di lo ini makamin di sana, nggak akan bisa. Itu sahabat bumi juga, gitu. Lo lepas dari lo ngancurin bumi, lo mungkin lepas dengan duduk di kursi dan segala macam menerima keuntungan atau apapun, lo mati termasuk orang-orang yang nikmatin uang itu atau dari keuntungan itu atau apapun lah bentuk dari keuntungan itu, ini akan dihantam habis sama bumi setelah 2003. Kira-kira gitu. Jadi nggak akan pernah bisa lari. Mau dari kemana aja kena. Ya kan kena, cuma timingnya bumi punya waktu tersendiri untuk lo secara khusus gitu. Dan bicara tadi itu masalah apa? Pelarian yang udah kita usahain selama ini. Gue rasanya sebenarnya manusia ini sadar tentang kerusakan bumi sekarang, baik dari segi ekologinya, mulai rusaknya tatanan sosial di antara kita. Pada akhirnya tadi dibilang penguasa-penguasa, para elit, para pemangku kepentingan dan orang-orang yang punya duit lebih, pada akhirnya melakukan mencetuskan sebuah ide bahwasannya kenapa nggak kita cari tempat tinggal yang baru. Kayak tadi contohnya ke Mars atau ke rencana pindah ke bulan karena merasa di bumi ini udah overload, udah hancur, udah berantakan dan segala macam. Gimana jadi pertanyaan gue, kenapa yang dilakukan itu malah pergi ninggalin tempat tinggalnya bukannya melakukan perbaikan, padahal dana-dana yang keluar itu Jadi menurut gue ya menurut gue sekarang kita balik cara berpikirnya. Mereka mencari itu untuk kita ke sono, dia di sini. Bukan di sono kita. Bukan. Dia nyari itu untuk kita di sono, dia di sini. Kira-kira gitu loh. Lo contohnya paling simpel, dia nyari orang ada tuh yang di Mars itu lah, buka lowongan untuk hidup di sana gitu dan segala macam difasilitasin. Itu bukan dia buat orang lain, dicoba. Simpelnya itu, kalau dia tahu dia nyaman segala macam, dia di sana dia tahu itu nggak nyaman dan dia pengen itu di sini nikmatin sendiri itu ceknya. Jadi tuh jangan dikadalin. Jadi mereka nyari itu untuk kita pindah ke sono, nanti bilang ini udah rusak apa segala macam. Itu kan karena dia mampu melihat dunia dari banyak sisi, melalui uangnya dia atau melalui jabatannya dia, melalui satelit dan segala macam. Sementara kita terbatas cara melihat bumi ini, gitu. Itulah, ya gue nggak tahu para ilmuwan itu yang meneliti ruang angkasa itu, gue bodo amat lah, gue masyarakat bumi dan gue nggak selalu di bumi. Bagi gue sih itu doang. Cuma itu yang bikin kesel sebenarnya ya. Rada emosi juga ngelihat berapa dana bisa triliunan bahkan sampai ratusan juta dolar digelontorin buat sebuah penelitian sebenarnya dana itu bisa dipakai buat perbaikan bumi. Ya, cara perbaiki bumi mereka adalah lo nggak ada. Kira-kira gitu, mereka tuh pengen mengurangi populasi manusia, katakan begitu, karena itu nggak bisa diatur mencakup hak asasi manusia. Menurut gua cara berpikir gua yang radikal tuh kayak gitu. Gua agak sedikit radikal nih, mereka tuh pokoknya intinya pengen mindahin kita atau musnahin kita. Sayangnya ya ini gua bersyukur ada yang namanya imunitas bumi ini muncul, akhirnya terseleksi dengan sendirinya, dan mudah-mudahan mereka yang mau merancangkan itu terkena juga. Terseleksi juga biar dia juga berpikir. Nah sekarang kita udah ya sedikit banyak kita udah tahu tentang gimana kondisi bumi saat ini, dulu padahal kayak gimana, sekarang kenapa bisa kayak gini. Untuk kedepannya gue yakin semua pasti pengennya jadi bumi lebih baik. Contoh lewat sebuah refresh ini kan, bumi refresh lewat imun ini, lewat sebuah virus yang sekarang jadi pandemi global di dunia ini, mungkin itu salah satu perbaikan dari segi bumi. Bukan mungkin, emang itu perbaikannya. Itu bisa, ya itu realistis dilihat. Langit hari ini di Jakarta sangat hijau dan benar-benar suasananya tuh adem gitu. Yang gue rasain gitu ya. Itu realistis aja, bumi itu langsung pasti gitu, nggak PHP gitu. Ya udah kalau kayak gitu gue kayak gitu. Gitulah. Gue nggak bicara mungkin, kita bisa lihat semua orang kok gitu. Lo kendaraan sepi, tingkat kemacetan yang biasa rata-rata 60% sekarang 10% gitu, itu seluruh Jakarta, itu kan udah polusinya udah berkurang gitu. Ya lo mesti sujud syukur lah itu yang kemarin pada demo itu, yang soal Jakarta gitu kira-kira. Gitu pada akhirnya berarti
masalah transportasi, polusi segala macam itu kan ya itu bagian dari satu pembangunan kita dari segi infrastruktur dan transportasi kan. Dan kita berharap ke depan bumi ini lebih baik, dan ketika itu di stop atau dibatasi nih masalah transportasi segala macam, ternyata berpengaruh besar juga buat kita. Oh iya jelas loh. Maksud lo ke depannya itu Kalau bisa di Jakarta bersepeda aja. Perkembangan Sehari deh. Hari Minggu deh yang biasa nggak pada kerja itu ya udah bersepeda aja. Udah mulai kalau itu. Ya enggak lah. CFD. Oh itu di wilayah tertentu aja. Dari minggu. Bisa nggak sehari itu nggak perlu ada dimanapun di Jakarta khususnya gitu. Pokoknya nggak boleh ada transportasi maupun milik Jakarta sendiri, milik Pemda sendiri jangan dikeluarin. Pokoknya kosong. Semua orang wajib bersepeda atau jalan kaki. Ya sembari lagi untuk menunjukkan sebagai warga bumi ya lo berinteraksi atau lo manfaatin dengan waktu-waktu lain. Itu sehari itu aja lo bisa kasih perdamaian itu udah cukup buat bumi itu sendiri untuk dia mengelai nafas. Gitu. Kasih nafas dia sebentar. Atau dampaknya mungkin jauh lebih buruk daripada ini. Kira-kira itu ini masih mending lah gitu menurut gue sih biasa aja sih gitu karena ya gue secara pribadi bukan pelaku dosa bumi ya gitu dalam pengertian merusak gitu kalau orang itu ada nyakitnya tapi kalau bumi enggak gitu Kalau itu ya balik lagi sih ke ya nggak jauh-jauh emang dari ilmu pengetahuan teknologi teori-teori perbaikan udah banyak diciptain sama ilmuwan kan. Terus teknologi ramah lingkungan juga mulai banyak. sayang penerapannya nggak diimplementasikan bersamaan dengan regulasi itu jadi problem. Jadi sekarang masih jadi sebagai satu hal yang bagi gue itu masih jadi hal yang ngebendung aliran sungai untuk arah yang lebih baik, yang lebih jernih segala macam. Berarti mentok jika ada satu hal yang namanya kebijakan kan. Yaitu kebijakan yang dilakukan Ya, atau jadi dikeluarkan gini, oleh pemerintah atau gimana kan. Orang punya peraturan sendiri, bumi juga punya. Bukan lo doang, bukan kita doang gitu. Lo menetapkan peraturan lingkungan ataupun apa segala macam itu pro-nya ke siapa dulu? Semua AMDAL itu mau dicabut, itu sebenarnya bagian kecil dari peraturannya milik bumi yang diilustrasikan manusia dalam bentuk tulisan dan SOP gitu loh. Lo numpang lo seenak-enaknya lo bikin gitu. Maksud gue tuh gitu cara berpikir manusia lo menurut gue sih simpelnya gitu. Lo tuh lahir di mana? Begitu lo mijakin setelah lo bayi dan segala macam tuh di bumi lo dilatihnya dan lo dikasih napas pelan-pelan oksigen sama bumi gitu. Kok tiba-tiba habis itu lo ngancurin bumi? Bukan ya sebenarnya bahasanya bukan ngancurin ya. Lampoprak, tapi lo nggak bisa friendly sedikit gitu. Nggak ada masalah kalau lo bangun rumah dan segala macam, bumi nggak masalah lo gitu. Dia tetap masih keteduhan sama lo dan masih oksigen apa segala macam sama lo gitu. Dia mungkin juga sakit hati saat ini baper juga bumi. Oksigennya dia ternyata kalah dengan yang namanya oksigen nama AC. Lo dipilih itu gitu loh. Sama freon ya kan. Dan gue diganti sama asap. Karbon dioksida lo hasil pembakaran. Nah itu makanya kita ternyata sejauh kita manusia udah berada di peradaban ini terutama di bumi kan emang baru ada di bumi doang sih. Perkembangan iptek, perkembangan masalah-masalah yang sifatnya kognitif atau pemikiran, dan juga sampai hari ini nih yang istilah-istilah kayak tadi bumi ngeluarin imunnya untuk memberikan kesadaran terhadap manusia, ternyata ada satu sifat yang sampai sekarang pun ketika ada pandemi kayak gini, ada permasalahan kayak gini tuh jadi gini dulu nggak bisa luntur dari manusia itu sendiri tentang arogansinya. Ya enggak, jadi jangan bumi ngeluarin imunitas tuh untuk membangun kesadaran seakan-akan tuh jadi manusia salah juga bumi akhirnya tuh tertekan gitu, akhirnya dia menyadarkan atau merasa orang itu jadi salah semua dan akhirnya bumi mengeluarkan kemarahannya sebagai imunitas. Sebenarnya bukan itu. Bumi pada saat ini memang sudah waktunya ngeluarin imunitas. Nggak ada rasa marah, nggak ada apa. Diharapkan orang sadar akan hal itu. Oh udah sampai pada fase untuk ngeluarin hal itu. Memang udah fasenya.
entah apa yang akan ditunjukkan. Manusia punya tadi masa depan ingin bangun revolusi industri, otomatisasi, digitalisasi dan segala macam. Ternyata bumi belum siap. Gitu. Sumpama lo geotermal lo bangun dengan bagus dulu dong. Gue juga belum suka bumi seandainya begitu. Gitu. Otomatisasi yang lo bangun juga lo belum juga sepenuhnya go green dan segala macam. Apa segala macam bla 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 bla. Ya udah deh lo bersih dulu diri lo dan segala macam. Jadi virus ini tuh sebenarnya tadi melalui virus ini pemahamannya buat bumi itu adalah imunitasnya. Jadi virus ini tuh ibarat pasukan yang punya banyak hal. Di negara ini memang untuk menyadarkan apa, di negara ini untuk menyadarkan apa, di negara ini. Jadi memang dia pasukan perangnya bumi. Padahal itu bagian imunitasnya. Karena beda-beda terjadi di mana-mana tuh beda-beda. Kalau yang gue perhatiin, jadi kayaknya corona ini beda-beda juga. Kelasnya mungkin ada yang warna hijau, warna merah, atau mungkin ada yang pakai peci atau pakai apa gitu, beda-beda gitu. Yang dia bagian cuma, gitu kan. Ada memang agak ganas juga pasukan tempurnya gitu, yang langsung hantam mati gitu kan, gitu juga. Dari berbagai lini di masing-masing negara ini beda juga sih sebenarnya. Jadi ya kalau gue ngeliat soalnya beda-beda, baik tingkat kematian ataupun apa, semua itu kan cuma prediksi orang aja. Kalau begini satu orang bisa ngeluarin 3, 4 dan segala macam, ya secara logika kalau dia bersin ataupun apa di meja dipakai dan segala macam, oke itu masuk akal. Tapi cara kerja virus sendiri belum ketemu sampai sekarang. Dan sayangnya kamuflase virus ini paling hebat menurut gue, jauh lebih hebat dari apapun. Kenapa? Dia nggak bisa bedain sama orang batuknya corona sama batuk biasa tuh dari mana? Sama aja. Jadi semua orang curiga. Gitu loh. Itu maksudnya tadi kenapa ternyata apa, virus ini nih, imun ini dikeluarin buat menyerang satu sisi yang sama pada manusia, itu tentang arogansi. Nah itu. Dimana ketika semua dihantam gini, Dan orang-orang arogan mau kayak gimana juga tetap lu. Dan dia nyerangnya pada sisi yang paling lemah, lo tau nggak? Bukan paling sisi yang paling kuat gitu. Dalam antibody lo yang paling lemah dan dalam penyakit lo yang paling lemah, yaitu inusan. Bener gak? Bukan lo langsung stroke, langsung jantung, langsung pingsan, enggak. Penyakit yang biasa lo alamin dari yang namanya bayi. Iya benar. Yang biasa lo dilatih untuk penyakit itu dari kecil gitu, yang paling lemah gitu dia ngasihnya, itu kan berarti masih soft banget gitu loh. Berarti besok kudu dicoba tuh bunuh-bunuh pakai senjata kayu putih kali sembuh kan. Gitu tuh maksud gue tuh sebetulnya juga metode ini juga bisa harus dikembangkan. Ini dia nyerangnya tuh kepada suatu penyakit yang udah menjadi kebiasaan manusia, dan ini penyakit lemah. Ya orang biasa ya lalu butuh istirahat doang, kira-kira gitulah. Sama berarti kalau fase itu orang itu bisa berpandangan itu, berarti lo harus juga berpandangan untuk bumi. Oh mungkin juga bumi butuh istirahat juga sebentar. Mungkin itu ya, jadi karena bumi itu memberikan isyaratnya itu beda-beda. Orang tuh harus memahami itu. Dan terhadap sesuatu hal yang kecil, tidak besar, jadi agak mudah dipahami sama orang sebetulnya. Karena orang mungkin pikirannya agak lebih dekat kepada sesuatu masalahnya, mungkin ekonomi, mungkin juga sesuatu usahanya ataupun apapun itu, jadi dia tidak bisa berpikir secara luas. Jadi menganggap ini benar-benar pandemi yang benar-benar besar, atau bahkan ada yang terkenal sebagai ini sebagai ada agenda di balik ini, sesuatu hal yang besar dan segala macam. Itu sah-sah aja sih, cuma untuk agar kita bisa berdamai pada diri kita sendiri, cara berpikirnya ini bagian imunitas bumi gitu sih. Entah ada yang mungkin kena dibikin-bikin, padahal nggak kena, tapi dia ternyata bilangnya kena, padahal nggak kena gitu. Cuma nggak mungkin publik tahu di seluruh dunia, di mungkin daerah tertentu gitu. Gue juga nggak tahu sampai sekarang yang terkena berapa atau segala macam. Hari ini gue nggak bisa percaya itu, tapi gue percaya virus itu ada. Kira-kira gitu, karena yang dia serang itu adalah bagian paling kecil pada orang. Yang pada mulanya orang itu udah terlatih pada penyakit itu, yaitu pilek, yaitu batuk. Iya. Itu udah menjadi kebiasaan orang pada saat kecil, sudah dilatih itu. Jadi gue agak meragukan gitu. Tapi gue percaya virus itu ada. Tapi gue meragukan bahayanya virus itu tuh, gue meragukan bahaya banget gitu. Kira-kira gitu sih. Ya pada akhirnya sih mungkin pertanyaan-pertanyaan yang di awal tadi tentang kenapa sih manusia doang yang bingung, manusia doang yang pusing. Yang ternyata satu sisi
yang paling penting dan vital dari manusia itu tentang akal dan pikiran. Coba berbicaranya tuh bahwa ya sudah teman-temannya, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, kakak-kakak berada di rumah dulu, jangan kemana-mana dulu, beraktivitas di rumah dulu, beraktivitas tetap biasa tapi jaga jarak segala macam, untuk memberikan ruang sebentar kepada bumi ini akan menjadi sehat dan insya Allah, atau dengan bahasa yang lebih bagus lagi secara beragama, secara beretika ataupun apa gitu yang lebih dekat kepada lokal masyarakat dengan pemahaman masing-masing, bahwa kita berdamai dulu kira-kira gitu. Beri waktu sejenak untuk yang namanya rekonsiliasi dengan bumi itu sendiri, recovery terhadap itu bumi sendiri sebentar gitu. Karena bumi mampu mengeluarkan imun itu juga, dia mampu menyelesaikan masalah itu juga. Bumi itu ya tadi, yang jelek bisa dibuang sama dia, yang bagus juga bisa diambil sama dia juga bisa ngeluarin yang jelek juga untuk keperluannya dia sendiri. Kira-kira gitu. Gempa bumi itu kan keperluannya dia juga. Kira-kira gitu. Gas itu kan kalau dimanfaatkan dengan benar juga bagus juga, tapi kalau nggak dimanfaatkan dengan benar, eksplorasi berlebihan ya mengamuk juga, akhirnya terjadi bencana juga. Kira-kira gitu. Kembali pada di sumber daya manusia. Kalau kira pemahamannya lebih ke bumi, kayaknya lebih berkawan gitu, nggak menunjukkan kekuasaan yang tinggi, karena kekuasaan paling tinggi sekarang adalah corona. Menurut gue ya, semua itu karena corona, itu kekuasaan paling tinggi. Penguasa paling otoriter. Paling otoriter sebagai wakil dari bumi itu dia yang paling kuat gitu. Orang mau nggak mau itu secara tersendiri itu dia ada di belakang, berada di rumah. Kalaupun dia keluar, dia pasti akan jaga jarak karena takut soal itu. Itu nggak bisa dipungkiri. Dia yang paling tinggi soal itu. Gitu. Lo tiba-tiba masker habis tuh, tiba-tiba beli hand sanitizer habis, lo obat-obatan apa buat nguatin imun dan segala macam, lo tuh nggak paham ya. Lo tinggal hidup enak seperti biasa, lo ulang aja makan sayur-sayuran, buah dan segala macam, itu konsumsi badan lo yang biasa lo makan dari kecil dari hasil bumi. Balik ke prinsip-prinsip nature lagi. Iya, balik lagi. Kalau kita ngelihat ini mungkin satu sudah tercapai, orang udah mulai balik kepada lingkungannya masing-masing, nature-nya sudah terbentuk, lokalitasnya yang budaya, aspek budaya yang toleran, yang sosial budayanya sudah mulai terbentuk, makanan-makanannya kembali kepada bumi itu sendiri lagi, gitu. Karena ya pabrik-pabrik tutup, lo nggak punya biskuit coy, ya nggak, bumi doang yang masih bisa produksi gitu, ya nggak, selama lo masih nanam ngerawat, ya dia masih ngeluarin produksinya, tapi pabrik tutup, lalu gimana dengan kayak gini, ya nggak, mall apa segala macam tutup, konveksi tutup, segala macam tutup, mungkin ada 1-2, gitu, hanya bumi doang, yang lo nggak cuma harus lo tiap hari lo jalanin mesinnya, biar gue, lo cukup ngasih biji, lo kasih pupuk segala macam, gue jadiin lo makan, itu buat lo kesembuhan lo. Itu bumi, simpelnya gitu. Jadi ya benar-benar kita harus benar-benar memahami itu. Makanya bener lah mereka yang pada pulang kampung, dan seharusnya pada pulang kampung. Dia pada nanam di kampung kan? Dan nanam di kampung, balik ke lokalitasnya, biar dia tuh nggak lupa kepada di mana dia dilahirkan dan di mana dia dibesarkan, terutama kepada bumi itu sendiri. Ya mungkin bumi kangen juga yang pernah dulu lo injak-injak di sawah gitu kan, main sama kerbau atau apa segala macem, belum metik-metik jambu, bercanda-bercanda, mungkin juga ada sesuatu yang dikangenkan sama bumi itu sendiri, yang lo terlampau sibuk nggak mikirin dia gitu. Padahal dulu kecilnya selalu nemenin lo, kira-kira gitu deh. Sibuk di media sosial. Lo bayangin gitu loh, kalau lo tinggal hitung aja 8, sekarang mungkin 18 atau berapa atau 20 tahun, berarti kangennya bumi itu udah 20 tahun dengan cara itu biar lo pada kembali bermain dengan dia. Yang selama ini lo banyak mainin HP dan segala macam. Akhirnya lo sekarang foto, mungkin kemarin orang nyebarin foto yang ini ya, gak lihat lo di media sosial ya. Kemarin orang banyak nyebarin soal coronavirus, soal pandemi global, di YouTube tuh bikin itu dan segala macam. Akhirnya diulang lagi, dibikin lagi hashtagnya, diulang stay at home, sekarang stay with me, diulang terus. Sekarang orang secara tersadar akhirnya update-annya berubah ke bumi. Nggak perlu disuruh, padahal yang disuruh sama yang namanya mesin telusur itu, platform itu adalah tadi coronavirus, COVID, hashtagnya, setelah itu stay at home, setelah itu stay with me, gitu.
sampai medis itu bikin ya nggak, istilahnya lo tetap di rumah untuk kami dan segala macam gitu ya. Tapi secara nggak langsung orang mulai tersadar bahwa ternyata aspek yang lebih penting adalah bumi. Dilihat dari updateannya aja, orang boleh lihat itu sih kalau gue lihat. Jadi mungkin itu bagian dari kesadaran, tinggal diwujudkan aja. Ya makanya kalau yang tinggal di rumah sebenarnya tinggal cari nanam apa segala macam. Itu mungkin juga satu interaksi kepada bagian dari interaksi kecil terhadap bumi itu sendiri. Gitu. Mengembalikan sifat manusia lagi ya ke ilmiahnya, yang dulu pemburu pengumpul nyari makan bercocok tanam, sekarang itu balik Iya, lagi. kalau kemarin orang buang sempak, buang utang, buang kasur, buang kondom di sungai seenaknya sendiri kan, gitu ya kan. Habis lu pada make di hotel, habis itu sampahnya buang ke sungai, berani juga, ya kan. Tapi rata-rata kalau kondom pasti buang ke situ, ya kan? Buang ke situ, ngambek lah, lu bekas cut gitu dibuang gitu ya kan. Mungkin lo dengan adaptasi sekarang lagi ke bumi gitu kan, akhirnya lo tersadar kemarin tuh yang gue lakuin itu salah gitu. Mau ngasih ke tempat daur ulang malu ya. Kalau itu disimpan diawetin. Berarti balik lagi ke tadi soal manusianya, berarti semua itu ya tergantung kepada hakikat manusia itu sendiri, termasuk dalam hal penanggulangan virusnya itu sendiri ya. Iya, jadi ya lo tuh bangun imunitas badan lo ngikutin imunitas bumi, barengin ya. Itu sih menurut gue gitu. Yang orang berdagang ya teruslah berdagang gitu, karena ya memang ekonomi dia dari dia, tinggal tadi jaga jarak aja dan bagaimana menyikapi ini bersama bumi itu sendiri. Cuma ya udah dengan cara-cara yang udah diajarin sama banyak orang tuh banyak gitu. Tinggal yang nggak bisa kemana-mana karena akses segala macam, ya coba lo beraktivitas di rumah aja. Coba lebih dekat kepada bumi dengan cara lo masing-masing. Lo udah diajarin itu dari kecil. Iya benar. Kira-kira gitu. Nggak ada orang yang dari kecil nggak dapat namanya keilmuan soal bumi. Mau itu dari sisi tanaman, mau itu dari sisi hewan, mau itu dari sisi apapun. Kira-kira gitu. Pasti ada semua yang berbau bumi itu Ya, pasti ada. sebetulnya itu nggak perlu yang namanya lembaga-lembaga bumi. Dalam pengertian itu yang para LSM atau para orang-orang yang mengatasnamakan untuk memerangi global warming. Tapi itu menjadi sesuatu yang bagian sangat penting sebagai perwakilan bumi, karena tidak ada orang sadar. Sejatinya kalau orang sadar itu nggak perlu. Berarti dengan adanya lembaga-lembaga itu berarti manusia itu udah nggak sadar kan? Simpelnya kan begitu, ada loginya. Udah nggak sadar kayak kalau sekarang mah, makanya perlu lembaga-lembaga kayak gitu kan. Karena dari apa, ada buku yang pernah gue baca tuh, ternyata yang bisa, kalau menurut analisisnya mereka ya, hal-hal yang bisa tuh mengakibatkan hancurnya peradaban di bumi, hancurnya ekosistem dan segala macam itu ada 3 hal. Yang pertama tentang kelaparan, yang kedua tentang wabah, dan yang ketiga tentang perang. Dan hari ini gue rasa kita berada di antara ketiganya nih. Dan kita harus diberikan pilihan hal mana dulu yang mau lu selesain, yang harus jadi prioritas. Apakah kelaparan dulu, apakah wabah dulu, apakah perang dulu yang mau selesai? Itu pilihan kita sebagai manusia. Kalau itu nggak kita selesain, salah satunya atau bahkan ketiga-tiganya, ya selesai pasti. Jadi buminya makin rusak, manusianya makin hancur-hancuran. Jadi sekarang nih kayak gini kita balik. Dari 3 hal itu kan cara pandang manusia dan yang ditulis manusia dan melalui teori-teori manusia dan riset-riset manusia. Sekarang kita balik. Hari ini kita mau berdamai atau berperang melawan bumi, itu aja. Ya nggak, kalau kita berdamai itu nggak ada urusan 3 tadi. Tapi balik lagi tadi, selama orang-orang yang masih punya keinginan untuk memperkaya diri sendiri, itu nanti juga nggak ada gunanya. Kalau orang pada kaya semua, katakan begitu, atau orang mencapai pada taraf hidupnya masing-masing yang melewati batasnya, tiba-tiba seorang petani itu mulai berkurang, bercocok tanam hanya berkurang, produk dan produktivitasnya mulai menurun, akhirnya bahan baku sedikit, sumber pangan sedikit. Mati nggak usah kelaparan, nggak usah kekeringan, mati. Uang itu akhirnya nggak ada artinya. Yang tadinya mungkin bisa beli
katakan 1.000 dapat apa, harus beli 1 juta kan saking langkanya. Jadi ya tadi, bumi itu menyediakan segala hal tergantung manusia itu sendiri. Kalau uang itu kan, uang kertas itu kan sebagai alat transaksi kesepakatan manusia aja. Tapi sebenarnya kepada bumi itu sendiri nggak perlu bayar. Bayarnya dengan lo harus tahu gua doang, kira-kira gitu menurut bumi. Lo manfaatin gua ya lo harus, lo tahu diri lah, kira-kira gitu. Ya lo udah merusak gue, lo manfaatin gue. Tapi tiba-tiba yang lo sumbangin dananya buat perang atau buat bangun prostitusi itu dan lain-lain, buat merusak kayak gitu-gitu. Tapi ya, di antara itu semua pada akhirnya kita juga sekarang mulai sadar nih. Dan ada satu kondisi yang hari ini mungkin membuat gue ya bisa bilang terharu juga sih ngeliatnya. Ketika semua manusia, ketika seluruh masyarakat itu tanpa memandang latar belakang, semua turun tangan bantu sesama, semua menumbuhkan kepedulian yang lebih tadi biasanya ya sifatnya apatis antara satu sama lain walaupun mereka hakikatnya makhluk sosial. Tapi pada akhirnya sekarang semua itu kembali kepada satu tingkat yang memiliki kepedulian yang sama rata. Kan? Sekarang gue tanya itu lagi soal itu, yang lo lihat itu cuma masyarakat kota? Sebagian besar. Enggak. Banyak orang lihat masyarakat kota. Ya sebagian besar hari ini. Kalau masyarakat daerah fine aja. Apa sih? Kalau yang penting ono nasi ya wis rampung kabeh. Ora ana urusan dolar munggah, ya enggak. Apa meneh virus ku ora ono. Ya enggak, I'm have fun gitu. Ya, jadi krisis moneter pada saat 98 itu terjadi yang mendongkrak penuh juga ekonomi Indonesia pada saat itu, yang membuat juga agak stabil sedikit gitu. Adalah orang Manado itu nggak peduli soal itu, yang penting gue masih bisa belajar dan gue nikmatin nasi, nggak peduli dolar naik. Itu salah satunya. Dan orang daerah tuh kayak gitu rata-rata. Hanya orang kota yang paniknya berlebihan karena dia nggak punya teman. Iya benar. Dia biasa menghabiskan duitnya kan untuk ke desa. Hari ini dia nggak bisa mengakses desa karena dia nggak punya saudara itu. Termasuk lo orang kota yang punya saudara itu. Ya nggak? Akhirnya lo melockdown diri, teman-teman gue udah nggak ada, pada pulang. Lo coba sekarang lo video call temen lo yang ada di kampung, santai aja pasti, slow gitu. Lo aja yang di Jakarta bikin ulah, nulis di media sosial yang berlebihan, tangkep lo. Ya nggak? Akhirnya pikirannya kesono, merasa nggak adil negara dan segala macam, merasa semuanya berbagi dan segala macam. Iya, berbagi ke sektor yang lain untuk medis di daerah itu jelas. Tapi secara ekonomi daerah menurut gua enggak deh. Enggak separah itu, biasa aja. Gitu. Jadi itu ya di kota-kota besar aja. Gitulah. Ya balik lagi. Pandangannya aja diubah. Kalau nulis sesuatu itu ya mbok dipikir dulu gitu. Sesuatu kata itu punya sesuatu kekuatan. Kalau kita salah ya bisa berakibat fatal kepada orang lain yang baca, bisa berakibat fatal kepada diri kita sendiri tanpa Pak Polisi itu. Gitu. Jadi nggak perlu menjatuhkan yang namanya pemerintahan dan segala macam dan itu dan derek bengek gitu. Boleh nggak suka tapi dengan cara yang baik, berkritiknya. Boleh nggak percaya soal ucapan pemerintah tapi lo harus percaya virus itu ada. Bagus, itu aja sih. Itu aja bro. Kalau soal manusia mungkin panjang sama soal coronavirus ini. Iya lah, masih panjang, nggak bakal ada kelar ya. Simpulannya ya itu aja sih. Ini bagian dari imunitas bumi. Biar kita sama-sama enjoy bahwa ini tuh bukan, kalau ini buatan manusia kan kita panik. Kalau memang ini buatan manusia, katakan begitu, bukan sebagai imunitas bumi, yakinlah bumi itu mampu menahan itu, asal lu mau ngikutin gaya bumi. Sifatnya gitu loh. Soalnya apa? Secara prinsip dasarnya bisa dilihat loh. Dia bumi itu udah dilatih bertahun-tahun sebelum kita ada mungkin, gitu. Sampai mungkin dalam ada ya ini secara agama jangan deh. Kira-kira gitu deh. Dia mampu menyelesaikan itu sendiri. Ebola, SARS dan segala macam itu pernah terjadi dan itu selesai sama bumi. Kalau ngomongin ini deh, vaksin itu dari mana vaksinnya?
bahan-bahannya. Iya udah gitu loh. Cuma bumi belum mau ngasih aja. Gitu doang. Masih diumpetin ya. Jadi itu simple. Segala sesuatu yang dibuat dari bahan bumi maupun itu beracun, berbahaya sekalipun pasti ada penawarnya. Simple gitu. Kecuali hukum Tuhan ya. Lo pakai cewek yang belum halal tiba-tiba gancet itu hukum Tuhan tuh. Ya nggak, bukan hukum bumi. Hukum bumi lo di tanah dijepit diri lo itu hukum bumi lo. Dia kesel sama lo selama lo hidup gitu. Tapi kalau hukum Tuhan lo langsung kepribadian lo dihancurkan Jepit banget dijepit kepribadian lo. Jadi lo pilih salah satu lah. Kalau lo belum bisa mendekatkan diri lo pada Tuhan, lo dekatkan diri lo sama bumi agar lo bisa menemukan penciptanya. Begitu aja. Kalau lo sudah menemukan penciptanya, berdamailah juga dengan bumi karena itu ciptaan. Simple. Kalau ini bagian ciptaan manusia, yakinlah semua yang diciptakan manusia berbahan bakunya dari bumi. Juga vaksinnya pasti dari bumi. Nggak mungkin dari Mars. Gitu. Simpelnya begitu. Dan tinggal tunggu waktunya aja pasti berhenti. Itu aja. Ya. Pokoknya pada akhirnya ya ini semua segala hal yang terjadi di kehidupan kita ini ya harus kita sadarin semua. Dan pada akhirnya kita harus balik lagi kepada satu fase berdamai sama kondisi yang ada, berdamai sama tempat tinggal kita, berdamai sama bumi, dan gimana kita mau bisa berdamai sama itu semua. Satu lagi. Kemudian jadi buat teman-teman nih, daripada lu nongkrong sama teman-teman di luar yang buat cuma sebagai jembatan si corona ini ya enggak, jembatanin ke lo dan nempelin ke orang-orang kesayangan lo atau teman-teman lo yang lain yang nggak kena, itu kan jahat banget gitu kan, karena kebodohan lo dan keegoisan lo yang tetap lo nggak peduli terhadap apapun untuk menyenangkan diri lo doang ya kan? Lebih baik manfaatin waktu lo untuk berdamai dengan bumi dengan cara lo merawat tanaman di rumah lo sendiri, kira-kira gitu. Jadi tinggal bagaimana lo beradaptasi, karena lo nggak pernah beradaptasi dengan alam, atau mungkin lo lupa bagaimana berdamai dengan alam pada saat lo kecil. Lo tinggal lo refleksi sebentar dan lo buka YouTube bagaimana orang-orang itu di alam bebas lah, agar bisa menemukan inspirasi kecil. Sebenarnya itu sih. Jadi kurangin dulu aktivitas yang nggak perlu, dan nggak perlu jangan, itu aja. Jangan bandel, jangan bego. Kalau bego sekalian aja lo ke rumah sakit Wisma Atlet. Mending sekalian lo ngetes badan lo tuh hebat enggak? Gitu. Kita jadi uji coba kalau nggak langsung. Iya, karena kasihan juga coy, para tenaga medis ini rasionya udah nggak sesuai. Kalau seluruh Indonesia katakan 100.000 orang masuk rumah sakit itu nggak ketampung coy. Serius, gue mau ngomong serius nih. Lo perlu hargain mereka itu yang bener-bener berapa senti doang itu dia berdekatan dengan yang namanya virus. Dia juga punya keluarga coy. Sama seperti kita semua gitu. Cuma mereka punya tugas mulia soal itu dan mereka disumpah untuk itu. Hargai mereka demi kita semua, kira-kira gitulah. Jangan bego deh. Kalau mau tolol mending sekalian sono lo tanya petugas, Pak, mana yang terpapar COVID? Kenapa saya mau coba, saya mau tularkan ke saya nih? Mending kayak gitu. Sekalian lo mau konyol gitu. Jangan konyol-konyolan di jalan, kira-kira gitu. Nyusahin orang, kasihan juga Pak polisi itu dan TNI dan lain-lain. Orang itu menertibkan lo itu juga kasihan juga gitu. Kira-kira gitu. Kerjaan mereka masih banyak di sebenarnya ya. Kerjaan mereka masih banyak gitu. Dan paling penting tenaga medis. Kalau semua, ini nggak usah semua lah, 100.000 orang ini masuk rumah sakit semua yang terpapar COVID, itu udah nggak sanggup tenaga medis yang spesialis itu. Karena itu bukan penyakit biasa, Penyakit spesial. dan dia nggak bisa sembuh sehari 2 hari. Coy, itu doang. Jadi kalau mau konyol, mending lo gali kubur dulu. Simple, menurut gue sih itu. Kurang-kurangin dulu lah coy, kira-kira. Kalau udah berasa dikit rebahan pinggirnya deh. Itu. Jadi kalau bosan lo karena lo tidak pernah menemukan aktivitas bernuansa alam, jadi lo ya tiap hari lo kerjanya nongkrong, yang suka tawuran, yang suka nongkrong di warkop dan segala macam, atau di mall dan segala macam, nggak pernah beraktivitas alam, ya akhirnya lo jenuh dan lo pengen selalu kayak gitu. Dan padahal itu sebagai alat penularan yang paling cepat itu anak muda, karena dia imunitasnya masih bagus, dia nggak berasa. Wah, ada tuh yang kemarin 49 hari baru berasa, dan dia ternyata udah nularin banyak orang termasuk keluarganya. Kan kasihan.
kalau gue sebagai temennya tiba-tiba temen gue kena begitu dan dia habis ketemu gue pasti gue jengkel. Lu jengkel enggak? Lu nggak ngomong bangsa. Lu lagi lu anjing lu. Kira-kira gitu coy. Sayangin diri kita karena ada waktu ini masih panjang gitu. Ini cuma sebentar doang kok. Kita aja merasa tiap hari itu kayaknya lama. Itu aja. Santai dulu sebentar. Mungkin ini juga waktu yang tepat untuk kita mikirin sesuatu dulu ke depan. Oke, itu aja dari gue. Tetap berdamai dengan bumi karena ini bagian dari bumi. Jadi santai aja. Jadi ngomong ini soal manusia, ya ini manusia juga terakhir dari bumi. Kalau mungkin nggak asing, nggak usah ngomongin soal monyet ya, gitu ya, atau manusia purba, Adam dan Hawa. Gitu. Dia diturunkan ke bumi, dibijakkan ke bumi dan melahirkan orang-orang ke bumi dan seterusnya sampai dengan kita berawal dari satu bicara. Jadi kita mesti kembali ke situ lagi. Dan berdamai aja. Jadi nggak usah takut segala semuanya yang diciptakan di bumi ini yang bahaya maupun enggak pasti ada obatnya dari bumi itu sendiri. Simpel. Oke. Berarti ya, intinya lah kita coba beradaptasi dengan situasi saat ini, coba beradaptasi dengan kondisi saat ini, cari kegiatan-kegiatan yang memang bisa sesuai dengan himbauan-himbauan yang ada tentang social distancing, stay at home dan segala macam untuk membantu penyelesaian dari pandemi COVID-19 ini. Dan pada akhirnya gue cuma bilang, cobalah berdamai dengan diri sendiri.